Anda adalah beban mahal bagi perusahaan ini, Budi. Nama saya Budi Santoso. Saya berusia 47 tahun dan telah memimpin tim penjualan di Jaya Industri selama 16 tahun. Saya membangun hubungan dengan setiap klien besar dari nol. Saya bekerja di akhir pekan, melewatkan makan malam keluarga, mengubah Jaya Industri menjadi nama yang dihormati di sektor industri Jakarta. Anda sedang mendengarkan kisah balas dendam yang indah. Jika Anda menyukai cerita seperti ini, berlanggananlah ke saluran kami dan berikan komentar dari mana Anda menonton. Itu sangat membantu pekerjaan kami. Niko Wijaya, atasan saya, mengucapkan kata-kata itu sambil bersandar di kursi kulitnya. Senyum di wajahnya memberitahu saya semua yang perlu saya ketahui. Ini bukan tentang kinerja, ini bukan tentang hasil, ini tentang angka di spreadsheet. 3 anak magang bisa melakukan pekerjaan Anda, tambahnya, sambil memperbaiki dasinya. Seolah-olah dia baru saja menyelesaikan masalah kelaparan dunia. Saya duduk menatap pria yang telah menumpang pada usaha saya selama 3 tahun terakhir. Niko bergabung dengan Jaya sebagai direktur operasi ketika direktur sebelumnya pensiun. Dia datang dengan gelar MBA dan teori-teori mentereng tentang efisiensi. Dia mulai mempertanyakan segalanya begitu dia merasa nyaman. Ironi itu tidak luput dari perhatian saya. Saat dia berbicara tentang memotong biaya, saya bertanggung jawab membawa 60% pendapatan perusahaan. Hubungan saya dengan klien adalah tulang punggung bisnis ini. Tapi Niko melihat angka rupiah di mana saya melihat jabat tangan dan kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun. Saya mengerti, kata saya dengan tenang. Bagus, keamanan akan mengantar Anda keluar. Kartu akses Anda sudah dinonaktifkan. Saya mengangguk dan berdiri. Saya tidak membanting pintu. Saya tidak meninggikan suara. Saya hanya berjalan ke kantor saya dan memasukkan barang-barang pribadi saya ke dalam kotak kardus. Foto istri dan anak-anak saya. Cangkir kopi saya dari pameran peralatan konstruksi di Cikarang. Pemberat kertas yang dibuat putri saya di kelas 3 SD. Tim saya memperhatikan dari bilik mereka saat keamanan mengantar saya ke lift. Janah asisten saya menangis. Dia telah bersama saya selama 8 tahun. Dia tahu ulang tahun setiap klien, nama anak-anak mereka, restoran favorit mereka. Kami telah membangun sesuatu yang nyata di sini. Saat lift turun, saya teringat percakapan yang saya dengar minggu lalu. Niko berbicara dengan seseorang di telepon tentang memotong pengeluaran berlebih dan memaksimalkan margin keuntungan. Dia menyebutkan gaji saya secara spesifik, mengatakan perusahaan bisa mempekerjakan 3 lulusan baru dengan bayaran yang sama. Apa yang Niko tidak mengerti adalah bahwa ketiga lulusan baru itu akan mewarisi daftar klien, bukan hubungan. Ada perbedaan antara nama di database dan seorang pria yang menelepon Anda secara pribadi ketika bisnis Anda membutuhkan bantuan. Lift tiba di lantai dasar. Saya berjalan melintasi lobi yang saya masuki setiap pagi selama 16 tahun, membawa kotak kenangan saya. Niko mengira dia telah membuat keputusan bisnis yang brilian. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia gerakan. Saya mulai di Jaya Industri tepat setelah lulus kuliah. Saat itu, ini adalah operasi kecil yang dijalankan oleh Thomas Jaya sendiri. 20 karyawan, 2 penjual, dan impian untuk bersaing dengan produsen besar. Thomas percaya pada hubungan. Menjual kepada orangnya, bukan perusahaannya, katanya selalu. Ketika Thomas pensiun 5 tahun lalu, menantunya mengambil alih sebagai CEO. Saat itulah Niko bergabung dengan tim. Manajemen baru berarti ide-ide baru tentang efisiensi dan pengurangan biaya. Perusahaan telah berkembang menjadi 300 karyawan, tetapi entah bagaimana jiwa tempat itu mulai menghilang. Basis klien saya tidak dibangun dalam semalam. Hendra Jatmiko dari Pinnacle Konstruksi mempercayai saya karena saya pernah berkendara ke lokasi proyeknya tengah malam ketika peralatannya rusak selama proyek penting. Patricia Wiranata dari Westmont Property mempertahankan Jaya dalam daftar pemasok pilihan mereka karena saya ingat kelulusan putrinya dan mengirim bunga. Itu bukan transaksi, itu hubungan. Selama bertahun-tahun saya melihat perubahan halus dalam cara Niko berinteraksi dengan tim penjualan. Dia mulai mempertanyakan biaya perjalanan saya. Dia bertanya mengapa saya perlu mengajak klien makan malam, padahal komunikasi email sudah cukup. Dia menyarankan agar kami bisa melayani akun dari jarak jauh alih-alih pertemuan tatap muka.
Sentuhan pribadi sudah ketinggalan zaman, katanya dalam rapat tim. Bisnis modern adalah tentang efisiensi dan komunikasi digital. Saya mencoba menjelaskan bahwa eksekutif konstruksi adalah orang-orang lama yang lebih suka jabat tangan daripada tanda tangan email. Bahwa ketika Patricia Wiranata memiliki proyek 30 miliar rupiah, dia menelepon saya secara pribadi karena dia mempercayai penilaian saya. Tapi Niko melihat tanda terima makan malam itu sebagai pengeluaran yang tidak perlu. Tanda-tanda peringatan sudah ada selama berbulan-bulan. Niko mulai menjadwalkan pertemuan tanpa saya. Dia membawa seorang konsultan untuk menganalisis proses penjualan. Dia meminta Jana untuk memberikan laporan terperinci tentang kegiatan harian saya. Dia sedang membangun sebuah kasus. Yang benar-benar mengganggu saya adalah cara dia memperlakukan anggota tim lainnya. Karto yang telah bekerja di Jaya selama 12 tahun dilewatkan untuk promosi karena Niko menganggap gajinya di atas harga pasar. Maria, manajer akun terbaik kami, kehilangan klien terbesarnya ketika Niko bersikeras agar dia menangani kekhawatiran mereka melalui portal layanan pelanggan alih-alih panggilan pribadi. Budaya perusahaan sedang berubah. Thomas Jaya biasa berkeliling kantor, tahu nama semua orang, bertanya tentang keluarga mereka. Niko mengelola dari kantor sudutnya melalui spreadsheet dan metrik. Dia mengukur segalanya, kecuali hal-hal yang benar-benar penting. Istri saya telah memperhatikan stres itu. Kamu berbeda saat pulang, katanya bulan lalu. Seperti sedang bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa kamu menangkan. Dia benar. Saya berjuang untuk melestarikan sesuatu yang tidak dihargai Niko. Loyalitas pelanggan tidak dapat diukur dalam laporan triwulanan, tetapi itu adalah fondasi di atas mana segala sesuatu dibangun. Niko akan segera mempelajari pelajaran itu dengan cara yang sulit. Telepon berdering jam 8 malam. Patricia Wiranata dari Westmont Property. Budi, saya baru saja mendengar beritanya. Apa itu benar? Berita menyebar cepat di sektor konstruksi Jakarta. Jaya Industri telah menjadi identitas profesional saya selama 16 tahun. Tetapi tampaknya saya adalah Budi Santoso dulu, karyawan Jaya kemudian. Benar, Patricia. Sejak sore ini, itu hal terbodoh yang pernah saya dengar. Kamu membangun setengah dari hubungan bisnis mereka. Apa yang dipikirkan Niko? Saya sedang duduk di mobil saya di luar kedai kopi, masih memproses kejadian hari itu. Dia pikir 3 anak magang bisa menangani departemen penjualan. Patricia tertawa, tetapi tanpa humor. 3 anak magang? Budi, kamu terkadang lebih tahu bisnis saya daripada saya sendiri. Tidak ada anak magang yang akan mengerti bahwa ketika saya bilang saya butuh sesuatu mendesak, itu berarti saya butuh kemarin, bukan minggu depan. Atau bahwa proses tender saya berbeda untuk proyek publik versus swasta. Saya menghela napas, menatap keluar jendela ke langit sore Jakarta. Tampaknya, hal-hal itu tidak sepenting memotong 30% biaya departemen penjualan. Ya, mereka baru saja kehilangan Westmont sebagai klien, kata Patricia tegas. Saya tidak akan berurusan dengan anak baru yang tidak mengerti cara kerja saya. Kamu punya rencana? Pertanyaan itu mengejutkan saya. Saya belum sampai pada titik itu dalam pikiran saya. Jujur, belum. Semuanya terjadi hari ini. Temui saya untuk minum kopi besok, katanya. Saya punya beberapa ide yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Dan Budi, Jaya baru saja membuat kesalahan terbesar mereka. Saya mengakhiri panggilan dan duduk diam selama beberapa menit. Telepon saya berdering lagi. Itu Hendra Jatmiko dari Pinnacle Konstruksi. Budi, apa benar yang saya dengar? Jaya memecatmu? Berita benar-benar menyebar cepat. Budi, apa benar yang saya dengar? Jaya memecatmu? Berita benar-benar menyebar cepat. Saya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab Hendra Jatmiko, pemilik Pinnacle Konstruksi, dan salah satu klien tertua saya. Ya, Hendra. Terjadi sore ini. Ada hening sejenak di seberang sana diikuti oleh umpatan tertahan. Itu omong kosong belaka. Kamu adalah alasan kami mempertahankan Jaya sebagai pemasok utama selama ini. Tampaknya visi baru perusahaan tidak menghargai hubungan semacam itu, jawab saya, mencoba menjaga suara saya tetap netral. Niko percaya teknologi bisa menggantikan kontak pribadi. Teknologi? Hendra tertawa tanpa humor. Tidak ada aplikasi yang akan menelepon saya jam 3 pagi ketika peralatan rusak di tengah pengecoran kritis. Tidak ada sistem otomatis yang akan mengerti
mengapa kami membutuhkan suku cadang spesifik yang tidak ada di katalog standar. Saya tersenyum tipis meskipun situasinya tidak mendukung. Hendra selalu belak-belakan. Begini Budi, saya tidak akan basa-basi. Pinnacle akan memulai 3 proyek besar kuartal depan. Kami mengandalkan Jaya karena kamu. Sekarang kami perlu memikirkan kembali keputusan itu. Saya mengerti sepenuhnya. Kamu punya rencana? Tanyanya, menggemakan pertanyaan Patricia. Karena jika kamu sedang mempertimbangkan pilihan, saya ingin kamu tahu bahwa Pinnacle menghargai orang-orang yang mengerti apa arti kemitraan sejati. Sebenarnya, saya akan bertemu dengan Patricia Wiranata besok. Saya akui, dia bilang punya beberapa ide. Bagus, hubungi saya setelah itu. Saya ingin menjadi bagian dari percakapan itu. Dan Budi, saya turut prihatin atas apa yang terjadi hari ini. Tapi saya punya firasat ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar untukmu. Setelah menutup telepon, saya duduk di mobil saya selama beberapa menit lagi, memproses apa yang baru saja terjadi. Dalam waktu kurang dari 3 jam sejak pemecatan saya, 2 klien terbesar Jaya telah menyatakan tidak hanya solidaritas, tetapi minat untuk terus bekerja dengan saya, dimanapun saya berada. Saya mengemudi pulang dengan pikiran berkecamuk. Ketika saya tiba, Lisa, istri saya selama 20 tahun, menunggu di teras. Dia tahu. Entah bagaimana dia selalu tahu sudah terjadi ya. Tanyanya saat saya menaiki tangga dengan kotak barang-barang saya. Saya mengangguk, meletakkan kotak itu untuk memeluknya. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak pernah pulang jam 6 sore, dia tersenyum lembut. Dan kamu sudah bicara tentang ini akan terjadi selama berbulan-bulan. Kami masuk bersama. Anak-anak kami, Marsha 19 tahun kuliah dan Julio 16 tahun sedang ada kegiatan. Rumah terasa sepi. Bagaimana perasaanmu? Lisa bertanya sambil menuangkan secangkir kopi untuk saya di dapur. Saya berpikir sejenak. Anehnya, lega. Matanya sedikit melebar. Lega? Oh ya, saya membenarkan terkejut dengan jawaban saya sendiri. Beberapa bulan terakhir pergi bekerja rasanya seperti memasuki rumah yang tidak saya kenali lagi. Esensi dari apa yang kami lakukan telah hilang dan saya berjuang sendirian untuk mempertahankannya. Lisa menggenggam tangan saya di atas meja. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa, Budi. Beberapa pertempuran tidak bisa dimenangkan, tapi mungkin ini bukan pertempuran untuk dimenangkan, saya merenung. Mungkin ini adalah pintu yang tertutup agar pintu lain bisa terbuka. Saya menceritakan kepadanya tentang telepon dari Patricia dan Hendra, pertemuan yang dijadwalkan untuk hari berikutnya. Lisa mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya semakin berbinar. Kamu sadar apa yang sedang terjadi, kan? Tanyanya ketika saya selesai. Apa maksudmu? Budi, kamu telah membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada departemen penjualan. Kamu telah membangun jaringan orang-orang yang mempercayaimu, bukan Jaya Industri. Perusahaan itu hanyalah kendaraan untuk apa yang sebenarnya kamu tawarkan. Kepercayaan, pengetahuan, dan hubungan yang tulus. Kata-katanya sangat beresonansi. Untuk pertama kalinya sejak saya meninggalkan kantor Niko dengan kotak barang-barang saya mulai melihat jalan di depan, bukan hanya masa lalu yang terputus. Ponsel saya berdering lagi. Itu Rebecca Tamin, seorang mantan kolega yang telah meninggalkan Jaya 2 tahun sebelumnya untuk menjadi direktur di Corfix Manufaktur, pesaing yang lebih kecil namun sedang berkembang. Budi, saya baru saja dengar. Kita perlu bicara. Apa kamu ada waktu untuk minum kopi besok? Saya menjelaskan bahwa saya sudah ada janji dengan Patricia di pagi hari. Kalau begitu makan siang, desaknya. Ini tidak bisa menunggu. Telepon tidak berhenti berdering malam itu. Karto dari tim penjualan, Maria dari manajemen akun, Janah asisten saya, menangis terseduh-seduh di telepon. Semua dengan pesan yang sama. Keputusan Niko adalah kesalahan besar. Semua bertanya tentang rencana masa depan saya. Keesokan harinya, saya bertemu Patricia Wiranata di sebuah kedai kopi di Senopati. Eksekutif berusia 55 tahun itu, yang dikenal karena pendekatannya yang lugas dan kecerdasannya yang tajam, sudah ada di sana ketika saya tiba, sedang melihat tabletnya. Budi, dia berdiri untuk menyambut saya dengan pelukan. Sesuatu yang jarang dilakukannya. Kamu terlihat baik untuk seseorang yang baru dipecat kemarin. Saya tersenyum saat kami duduk. Saya baru sadar bahwa
Mungkin saya tidak dipecat separah yang dibayangkan Nico. Patricia tersenyum, senyum penuh perhitungan yang saya kenali dari negosiasi yang tak terhitung jumlahnya. Itulah mengapa kita ada di sini. Dan mari kita langsung ke intinya. Westmont memiliki 4 proyek besar yang dijadwalkan tahun ini, dengan total konstruksi lebih dari 240 miliar rupiah. Itu berarti sekitar 45 miliar untuk peralatan dan pasokan industri. Dia menggeser tablet ke arah saya, menunjukkan spreadsheet terperinci. Kontrak-kontrak ini seharusnya untuk Jaya. Sekarang, tersedia. Patricia, saya menghargai loyalitas Anda, tapi saya tidak mewakili perusahaan manapun saat ini. Belum, koreksinya, sambil bersandar. Saya sudah bicara dengan Hendra dari Pinnacle. Pagi ini, dia punya angka serupa untuk dibagikan. Bersama-sama, kami mewakili sekitar 75 miliar dalam bisnis yang baru saja hilang dari Jaya tanpa mereka sadari. Ponsel saya bergetar, sebuah pesan dari Hendra. Saya 5 menit lagi sampai. Ada kabar baru? Apa sebenarnya yang Anda usulkan? Saya bertanya pada Patricia. Jakarta memiliki beberapa produsen peralatan industri. Jaya adalah yang terbesar, tapi bukan satu-satunya. Beberapa lebih kecil, lebih gesit, lebih bersedia berinovasi, dan sangat membutuhkan seseorang dengan pengalaman dan kontak Anda. Sebelum saya bisa menjawab, Hendra tiba membawa energi khasnya. Dia duduk bersama kami tanpa basa-basi. Baik, kita semua sudah di sini. Mari kita mulai, katanya, tersenyum. Budi, saya menelepon 5 klien Jaya lainnya tadi malam. Semua memiliki reaksi yang sama. Jika kamu pergi, mereka akan mempertimbangkan kembali. Kalian menyarankan agar saya menggunakan hubungan saya untuk membangun sesuatu yang lebih baik, Patricia melengkapi. Sesuatu yang didasarkan pada nilai-nilai yang Thomas Jaya tanamkan pada awalnya, sebelum orang-orang seperti Nico mulai membongkarnya. Hendra mengangguk penuh semangat. Masalahnya bukan mencuri klien, Budi. Ini tentang menawarkan mereka alternatif yang menghargai apa yang benar-benar penting di sektor kita. Percakapan berlanjut selama hampir 2 jam. Patricia dan Hendra tidak hanya mengungkapkan solidaritas, mereka menawarkan dukungan nyata, kontak dengan investor, jaminan kontrak awal, visi sebuah perusahaan yang akan menggabungkan teknologi modern dengan nilai-nilai tradisional hubungan dan layanan pribadi. Ketika saya pergi untuk makan siang dengan Rebecca, pikiran saya berputar kencang. Apa yang dimulai sebagai hari terburuk dalam karir saya, dengan cepat berubah menjadi katalis untuk sesuatu yang belum pernah saya pertimbangkan. Mendirikan perusahaan saya sendiri. Rebecca menunggu saya di restoran, senyum penuh arti di wajahnya. Biar saya tebak, katanya saat saya duduk. Kamu menghabiskan pagi dengan klien yang ingin terus bekerja denganmu, bukan dengan Jaya. Saya mengangkat alis. Bagaimana kamu tahu? Karena itulah yang terjadi pada saya 2 tahun lalu. Ketika Nico memulai proyek modernisasinya, dia membuat tanda kutip di udara. Bedanya adalah, kamu jauh lebih besar daripada saya dulu. Setengah dari klien besar Jaya setia padamu secara pribadi, bukan pada merek. Dan setengah lainnya, menunggu untuk melihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Dia tersenyum mencondongkan tubuh ke depan. Dan itulah mengapa Corfix mengirim saya untuk berbicara denganmu. Kami ingin kamu bergabung dengan kami sebagai Direktur Hubungan Klien. Gaji 40% lebih tinggi daripada di Jaya, pembagian keuntungan, dan kebebasan untuk membangun timmu sesuai keinginanmu. Tawaran itu menggiurkan. Corfix adalah perusahaan yang disegani, meskipun lebih kecil. Saya sedang mempertimbangkan beberapa pilihan, jawab saya hati-hati. Rebecca mengamati saya sejenak. Mereka menyarankan agar kamu membuka bisnis sendiri, bukan? Saya tidak menjawab yang merupakan jawaban yang cukup. Saya juga memikirkannya, lanjutnya. Tapi membangun perusahaan dari nol, bahkan dengan klien yang terjamin, membutuhkan modal, infrastruktur, tim produksi, butuh waktu bertahun-tahun untuk mapan sepenuhnya. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Di Corfix, kamu bisa mulai melayani klienmu segera. Infrastruktur kami sudah ada. Produksi kami memiliki kapasitas berlebih. Yang kurang adalah hubungan yang kamu bawa. Argumennya kuat. Kami membahas detail selama 1 jam lagi. Ketika kami berpisah, Rebecca memberi saya sebuah amplop Indo proposal resmi kami. Pikirkanlah, Budi.
Dan apapun keputusanmu, ketahuilah bahwa Niko membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya kemarin. Jakarta adalah kota besar, tapi dunia bisnis itu kecil. Beritanya sudah menyebar. Saya mengemudi pulang dengan kepala penuh. Dalam 24 jam, saya telah beralih dari dipecat menjadi diperebutkan. Saya punya proposal resmi dari Corfix dan dukungan dari 2 klien besar untuk memulai bisnis saya sendiri. Ketika saya sampai di rumah, saya menemukan mobil lain terparkir di jalan masuk. Sebuah BMW yang saya kenali segera. Milik Thomas Jaya, pendiri pensiunan perusahaan yang menyandang namanya. Pria berusia 72 tahun itu sedang duduk di ruang tamu saya bersama Lisa, minum kopi. "Ah, Budi," dia berdiri untuk memeluk saya. "Kita perlu bicara tentang apa yang terjadi kemarin dan tentang apa yang akan terjadi besok." Thomas Jaya adalah sosok yang mengesankan bahkan di usia 72 tahun. Rambut putih dipangkas rapi, postur tegap, dan mata yang seakan melihat melampaui penampilan. Dia telah membangun Jaya Industri dari nol, mengubahnya dari bengkel kecil menjadi salah satu produsen peralatan industri terbesar di Indonesia. "Budi, anakku," katanya, menjabat tangan saya dengan kekuatan yang mengejutkan. Dan saya dengar apa yang terjadi. "Sungguh memalukan." "Pak Jaya, senang bertemu Anda," jawab saya tulus. "Saya tidak menyangka kunjungan Anda." Bagaimana saya bisa tinggal diam ketika saya dengar Niko memecat penjual terbaik saya? Pria yang membangun setengah dari hubungan perusahaan. Lisa menawarkan kopi segar dan meninggalkan kami sendirian di ruang tamu. Thomas duduk berat di sofa, menghela napas. Ketika saya pensiun dan menyerahkan perusahaan ke tangan menantu saya pikir saya melakukan hal yang benar. Dia memulai. "Paulo selalu menjadi administrator yang baik, tapi dia tidak mengerti hati bisnis seperti saya." Dan kemudian dia membawa si Niko ini. Thomas menggelengkan kepalanya, jelas kecewa. "Saya tidak datang ke sini untuk menjelek-jelekkan manajemen saat ini, meskipun saya bisa. Saya datang karena saya mendengar desas-desus. Jakarta itu kecil dalam hal bisnis, Budi. Orang-orang berbicara, dan yang mereka bicarakan adalah Corfix sedang merayumu, dan Patricia Wiranata serta Hendra Jatmiko mengusulkan agar kamu membuka bisnis sendiri." Saya terkejut dengan keakuratan informasinya. Desas-desus itu benar, saya akui. Saya masih menimbang-nimbang pilihan saya. Thomas mengangguk perlahan. "Bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi, Budi? Selama 16 tahun di Jaya, bagian apa dari pekerjaan yang paling membuatmu puas?" Pertanyaan itu mengejutkan saya, tetapi jawabannya datang dengan mudah. Membangun sesuatu. Melihat hubungan tumbuh dari jabat tangan awal hingga kemitraan selama puluhan tahun. Memecahkan masalah nyata untuk orang-orang nyata menjadi bagian dari kisah sukses klien saya. Senyum perlahan menyebar di wajah keriput Thomas. Persis seperti yang saya rasakan. Itulah mengapa saya membangun Jaya. Bukan untuk keuntungannya, meskipun itu datang sebagai konsekuensi, tapi untuk kepuasan menciptakan sesuatu yang membuat perbedaan nyata. Dia mencondongkan tubuh ke depan, matanya tajam. Corfix akan menawarkan gaji yang bagus, tidak diragukan lagi. Tapi kamu hanya akan menjadi karyawan, menerapkan visi orang lain, memulai perusahaan sendiri. Itu menakutkan, berisiko, dan akan menghabiskan setiap menit waktumu selama beberapa tahun ke depan. Sepertinya Anda punya pilihan ketiga. Komentar saya mulai mengerti mengapa dia ada di sana. Cerdas seperti biasa, Thomas tersenyum. "Ya, saya punya. Ketika saya menjual perusahaan kepada menantu saya menyimpan beberapa investasi sampingan. Salah satunya adalah TM Peralatan." Saya mengerutkan kening bingung. Saya belum pernah mendengarnya, karena itu hanya ada di atas kertas, jelas Thomas. Sebuah perusahaan terdaftar, dengan izin yang berlaku, rekening bank, bahkan gudang industri kecil di Bekasi. Tapi tanpa operasi aktif, semacam proyek pensiun yang tidak pernah saya wujudkan. Jantung saya mulai berdebar kencang saat saya mengerti kemana arah pembicaraan itu. "Anda menyarankan?" "Saya menawarkan kemitraan," Budi potongnya, mata berbinar. "Fevete. Kamu membawa hubungan, energi, dan visi. Saya membawa infrastruktur awal. Modal kerja untuk 18 bulan pertama dan 5 dekade pengalaman sebagai penasihat. Kita akan membangun sesuatu bersama. Sesuatu yang menghormati nilai-nilai yang dulu dijunjung Jaya." Proposal itu tidak terduga dan pada saat yang sama tampak sangat logis. Thomas Jaya, pria yang telah mengajari saya segalanya tentang penjualan industri,
menawarkan kemitraan tepat pada saat saya berada di persimpangan jalan. Ada satu detail penting, tambah Thomas. Secara hukum saya tidak bisa bersaing langsung dengan Jaya. Kontrak penjualan memiliki klausul khusus, tapi kamu tidak punya batasan seperti itu. Dan TM peralatan secara teknis dimiliki oleh sebuah perwalian keluarga, bukan langsung oleh saya. Sebuah teknikalitas yang nyaman. Saya mengamati. Dunia bisnis terbuat dari teknikalitas, anakku, dia tersenyum. Bagaimana menurutmu? Ya, pikiran saya berpacu. Proposal itu memecahkan banyak masalah yang diutarakan Rebecca. Modal awal, infrastruktur, waktu untuk mapan. Dan itu menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan Corvix. Kepemilikan nyata, membangun sesuatu milik saya, kami. Saya perlu waktu untuk berpikir, jawab saya jujur, dan berbicara dengan Lisa. Tentu saja Thomas setuju, bangkit berdiri. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Tapi jangan terlalu lama. Peluang seperti ini memiliki jendela yang singkat. Setelah Thomas pergi, saya duduk bersama Lisa di teras dan membagikan semua pilihan. Dia mendengarkan saya dengan penuh perhatian, seperti yang selalu dilakukannya di saat-saat kritis. Apa kata hatimu? Tanyanya sederhana ketika saya selesai. Bahwa bekerja dengan Thomas Jaya akan menjadi suatu kehormatan. Bahwa membangun sesuatu milik kita akan lebih memuaskan daripada jabatan perusahaan manapun. Tapi juga bahwa itu akan menjadi jalan yang paling sulit. Lisa menggenggam tangan saya. Sejak kita bertemu, kamu tidak pernah memilih jalan yang mudah, Budi. Itulah mengapa klienmu mempercayaimu. Itulah mengapa kita bersama selama 23 tahun. Kamu selalu memilih jalan yang kamu yakini benar, bukan yang paling nyaman. Dukungannya sangat berarti. Malam itu saya tidur lebih nyenyak daripada minggu-minggu sebelumnya, meskipun ada ketidakpastian di depan. Keesokan paginya, telepon saya berdering pagi-pagi sekali. Itu Jana, mantan asisten saya di Jaya. Budi, Anda tidak akan percaya, suaranya tegang, hampir berbisik. Di sini kacau balau. Vestment membatalkan semua kontrak yang tertunda kemarin sore. Pinnacle baru saja mengirim email resmi menangguhkan pembelian sampai pemberitahuan lebih lanjut. Niko sangat marah, berjalan mondar-mandir di koridor, menuntut untuk tahu siapa yang berhubungan dengan Anda. Maksudnya, dia pikir Anda secara aktif menyabotase perusahaan. Jelas Jana. Dia tidak bisa menerima bahwa klien pergi karena keputusannya. Saya menghela napas. Kas Nico mencari kambing hitam alih-alih, mengambil tanggung jawab. Ada lagi, lanjut Jana. Dia mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh tim penjualan sore ini. Kabarnya dia akan memperkuat kebijakan larangan komunikasi dengan mantan karyawan. Budi, dia menyebutkan tuntutan hukum atas campur tangan dalam bisnis perusahaan. Dia tidak punya dasar untuk itu, jawab saya. Meskipun saya merasakan hawa dingin di tulang punggung saya, tuntutan hukum bahkan tanpa dasar bisa menghambat usaha baru apapun. Saya hanya ingin memberitahu Anda, kata Jana, dan juga, saya sedang mengirimkan CV saya ke beberapa perusahaan. Tempat ini tidak sama lagi tanpamu. Setelah panggilan itu, saya membuat keputusan. Saya harus bertindak cepat sebelum Niko berhasil menciptakan hambatan hukum. Saya menelepon Thomas. Saya ikut, kata saya sederhana ketika dia menjawab. Kapan kita bisa mulai? Hari ini juga, jawab Thomas tanpa ragu. Temui saya di alamat yang akan saya kirimkan dalam 1 jam. Bawa pena yang bagus. Gudang TM peralatan di Bekasi lebih kecil dari fasilitas Jaya, tetapi ternyata dilengkapi dengan baik. Bersih, teratur, dengan mesin-mesin ditutupi terpal menunggu untuk dihidupkan. Thomas menemui saya di gerbang, didampingi oleh seorang pria berjas, pengacara saya, jelasnya. Dokumen-dokumen sudah siap, kemitraan FEFPIRU seperti yang saya janjikan. Begitu kita tanda tangan, Anda secara resmi menjadi rekan pemilik. Prosesnya cepat dan ternyata sangat mengharukan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, saya menjadi pengusaha. Thomas menjabat tangan saya erat ketika dokumen terakhir ditandatangani. Selamat datang di dunia pemilik bisnis, Budi. Sekarang pekerjaan sebenarnya dimulai. Dia tidak melebih-lebihkan. Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas. Mengaktifkan sistem, merekrut staf awal, mengatur rantai pasokan. Thomas tak kenal lelah. Pengalamannya mempersingkat proses yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu.
Patricia Wiranata adalah yang pertama meresmikan kontrak dengan TM Peralatan yang baru, diikuti oleh Hendra Jatmiko. Seperti yang mereka janjikan, mereka menjamin pesanan yang cukup untuk membenarkan keberadaan kami segera. Yang lain mengikuti seiring menyebarnya berita. 1 minggu setelah pemecatan saya berada di kantor baru saya ketika Rebecca dari Corfix menelepon. "Kamu memilih jalan yang lebih sulit," komentarnya ketika saya menjelaskan keputusan saya. "Tapi mungkin yang paling cocok untukmu. Tawaran Corfix tetap berlaku jika kamu berubah pikiran." Saya menghargainya, Rebecca. Siapa tahu di masa depan perusahaan kita bisa bekerja sama dalam suatu proyek. "Itu akan menarik," jawabnya dengan nada berpikir. "Terutama mengingat apa yang terjadi di Jaya." "Apa maksudmu?" "Belum dengar?" Keterkejutannya tulus. Niko sedang menerapkan restrukturisasi total. Departemen penjualan dikurangi setengahnya. Semuanya didigitalkan, diotomatisasi. Dia menyebutnya Jaya 2.0 secara internal. Model efisiensi untuk abad ke-21. Saya menggelengkan kepala, meskipun saya tahu dia tidak bisa melihat saya. Dia melipat gandakan taruhannya alih-alih mengakui kesalahan. Tepat, saya menelepon untuk memberi selamat Budi, tetapi juga untuk memperingatkan. Niko berbicara secara terbuka tentang Anda dalam pertemuan eksekutif. Mengatakan Anda secara aktif mencuri klien, melanggar semacam perjanjian non-kompetisi. "Tidak ada perjanjian seperti itu," jawab saya. "Saya sudah memeriksanya dengan pengacara." "Dia tahu itu," Rebecca membenarkan, "tapi dia sedang menciptakan narasi. Hati-hati. Pria seperti Niko berbahaya ketika mereka merasa terpojok." Peringatan itu relevan. Dalam beberapa hari berikutnya, saya mulai mendengar laporan serupa. Niko melukis saya sebagai penjahat, mengklaim bahwa saya telah merencanakan segalanya, bahwa pemecatan saya adalah taktik untuk mencuri klien Jaya. Ironi itu sangat terasa. Pria yang memecat saya dengan alasan fungsi saya bisa ditiadakan, sekarang menuduh saya terlalu penting untuk dilepaskan. Sementara itu, TM Peralatan tumbuh pesat. Kami mempekerjakan 5 orang di minggu pertama, termasuk Janah, yang mengundurkan diri dari Jaya begitu dia tahu tentang usaha baru saya. Hanya masalah waktu, jelasnya di hari pertamanya. Suasana di sana beracun. Niko memasang kamera di departemen sekarang, memantau percakapan, menuntut laporan aktivitas harian. Pada akhir minggu kedua, saya menerima telepon tak terduga. "Itu Karto, yang tetap berada di tim penjualan Jaya. Budi, kita perlu bicara." Suaranya tegang. "Tidak di telepon. Bisakah kita bertemu malam ini?" Kain tim Satine penasaran. "Kami bertemu di sebuah bar tersembunyi di Jakarta Selatan, jauh dari lingkaran bisnis." Setengah dari klien besar sudah pergi, Karto memulai tanpa basa-basi ketika kami duduk. "Beberapa pergi ke kalian, yang lain ke Corfix. Beberapa hanya menghentikan pesanan sampai mengevaluasi kembali pasar." Dia meneguk birnya sebelum melanjutkan. "Niko putus asa. Dia mengadakan pertemuan dewan besok. Kabarnya dia akan mengusulkan langkah hukum terhadap Anda dan TM Peralatan. Dia berhasil mendokumentasikan beberapa panggilan antara Anda dan mantan klien Jaya. Dia sedang membangun kasus campur tangan komersial." Saya merasakan perut saya mulas. Sebuah tuntutan hukum bahkan tanpa dasar bisa memperlambat kemajuan kami, menguras sumber daya, mencoreng reputasi kami yang baru lahir. "Kenapa kamu memberitahuku ini?" Karto menatap minumannya untuk waktu yang lama. "Karena apa yang dia lakukan itu salah, Budi. Seluruh perusahaan hancur karena egonya. Dan karena..." Dia ragu-ragu. "Saya ingin tahu apakah kalian punya tempat untuk satu penjual lagi." Pengungkapan Karto tentang rencana Niko tidak sepenuhnya mengejutkan saya, tetapi ancaman yang akan segera terjadi itu mengkhawatirkan. Sebuah proses pengadilan bahkan tanpa dasar bisa mencekik bisnis kami yang baru lahir sebelum kami sempat mapan. "Kami selalu punya tempat untuk talenta." "Karto," saya menjawab pertanyaannya tentang bergabung dengan TM Peralatan. "Tapi saya harus transparan. Kami baru saja mulai. Saya tidak bisa menjamin stabilitas yang sama seperti Jaya. Setidaknya belum." Karto tersenyum lelah. "Stabilitas? Di Jaya?" "Budi, tidak ada seorang pun di sana yang merasa stabil sekarang. Rasanya seperti bekerja di atas pasir hisap." Saya mencatat dalam hati untuk berdiskusi dengan Thomas tentang membawa Karto ke tim kami. "Untuk saat ini ada masalah yang lebih mendesak. Apa kamu tahu persis apa yang Niko rencanakan untuk dipresentasikan ke Dewan?"
Karto mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya. Dia punya catatan panggilan telepon antara kamu dan beberapa mantan klien Jaya dalam 48 jam setelah pemecatanmu. Dia menuduh kamu melanggar semacam kerahasiaan, bahwa kamu menggunakan informasi kepemilikan perusahaan untuk mengalihkan bisnis. Itu konyol, saya membantah. Pertama, klien yang mencari saya, bukan sebaliknya. Kedua, pengetahuan kontak bukanlah informasi rahasia, terutama di pasar kita di mana semua orang saling kenal. Karto mengangguk setuju. Saya tahu itu, kamu tahu itu. Tapi Niko putus asa dan Dewan takut dengan angka-angka. Proyeksi untuk kuartal berikutnya menakutkan setelah kehilangan klien. Saya meninggalkan pertemuan itu dengan pikiran berpacu. Saya segera berkendara ke rumah Thomas yang menyambut saya di kantor pribadinya. Sebuah ruangan elegan penuh buku dan kenangan dari tahun-tahun bisnisnya. Ketika saya selesai melaporkan percakapan dengan Karto, pengusaha tua itu terdiam sejenak. Jari-jari terjalin di bawah dagunya. Bisa ditebak, akhirnya dia berkomentar. Niko selalu lebih suka menyalahkan daripada mengambil tanggung jawab. Tapi kita harus menanggapi ancaman ini dengan serius. Apa strategi kita? Thomas tersenyum, kilatan cerdik di matanya. 2 front, Budi. Pertama, kita akan mempercepat rencana kita. Gudang utama harus beroperasi dalam 72 jam, bukan 2 minggu seperti yang kita rencanakan. Jika kita akan menghadapi badai hukum, kita perlu mengeluarkan produk untuk menopang arus kas. Dia berdiri, berjalan ke meja samping tempat dia menuangkan 2 gelas whisky. Kedua, kita akan menyerang. Besok pagi, pengacara kita akan mengirimkan surat resmi kepada Dewan Jaya memperingatkan konsekuensi hukum dari tuduhan tidak berdasar terhadap perusahaan kita. Kita akan menyertakan kesaksian sukarela dari klien yang mengonfirmasi bahwa mereka mencari kita atas inisiatif mereka sendiri. Saya menerima gelas yang dia tawarkan. Bukankah itu hanya akan membuat Niko semakin marah? Tentu saja, Thomas tertawa kecil. Tapi itu juga akan membuat Dewan berhenti sejenak. Mereka adalah pebisnis, bukan pejuang perang suci. Jika mereka menyadari bahwa Niko mengusulkan pertempuran hukum yang bisa memakan biaya mahal dan memiliki peluang sukses terbatas, mereka akan ragu-ragu. Saya menyesap menikmati sensasi hangat cairan kuning itu. Ada hal lain yang harus kita lakukan. Ya, jawab Thomas, matanya tertuju pada saya. Hubungi Rebecca di Corfix. Saran itu mengejutkan saya. Rebecca, kenapa? Karena 3 pemain mengubah dinamika permainan ini sepenuhnya. Jelas, Thomas. Saat ini Niko memposisikan ini sebagai Jaya melawan kamu, mantan karyawan pengkhianat. Tetapi jika Corfix masuk secara publik, dalam cerita sebagai sekutu komersialmu, narasinya berubah. Saya mulai memahami alasannya. Dari pertarungan pribadi menjadi realitas pasar. Tepat, Thomas mengangguk, puas dengan pemahaman saya. Ini bukan lagi tentang Budi versus Niko, tetapi tentang Jaya menghadapi realitas pasar kompetitif di mana klien punya pilihan. Jauh lebih tidak simpatik untuk argumennya. Strategi itu brilian dalam kesederhanaannya. Saya menelepon Rebecca malam itu juga, menjelaskan situasinya dan mengusulkan kemitraan strategis. TM akan menyediakan komponen khusus yang melengkapi lini produk Corfix, menciptakan sinergi yang menguntungkan kedua perusahaan. Aliansi melawan Jaya. Rebecca bertanya, dengan minat yang jelas dalam suaranya. Aliansi untuk melayani pasar dengan lebih baik, saya mengoreksi, yang kebetulan memperumit rencana Niko. Dia tertawa. Saya suka caramu membungkus strategi perusahaan dalam layanan pelanggan, Budi. Selalu mengagumi itu darimu. Kami akan berbicara dengan Dewan Direksi kami besok pagi dan menghubungimu kembali sore hari. 48 jam berikutnya adalah perlombaan melawan waktu. Sementara tim hukum kami menyiapkan surat pencegahan kepada Dewan Jaya, Thomas dan saya mempercepat aktivasi gudang utama kami. Karyawan dipekerjakan dalam keadaan darurat, termasuk Karto, yang mengundurkan diri dari Jaya begitu kami mengonfirmasi posisi untuknya. Peralatan dipasang, diuji, dan dikalibrasi dalam waktu singkat. Rebecca menelepon keesokan harinya, seperti yang dijanjikan. Kami ikut, umum nih. Dewan direksi kami tidak hanya menyetujui kemitraan strategis, tetapi ingin meresmikan perjanjian pasokan prioritas dengan TM Peralatan.
Mereka pikir sinergi itu sempurna untuk strategi ekspansi kami. Luar biasa, jawab saya, merasakan kelegaan yang cukup besar. Kapan kita bisa mengumumkannya? Bagaimana kalau besok? Usul Rebecca. Kebetulan, di hari yang sama dengan rapat Dewan Jaya, nada jahil dalam suaranya membuatku tersenyum. Rebecca selalu punya insting waktu yang sempurna. Sempurna keesokan paginya, pengacara kami menyerahkan surat itu secara pribadi kepada Ketua Dewan Jaya. Secara bersamaan, Corfix dan TM Peralatan merilis pernyataan bersama yang mengumumkan kemitraan strategis kami, menyoroti bagaimana kolaborasi tersebut akan menguntungkan sektor konstruksi dengan solusi terintegrasi yang inovatif. Telepon Thomas berdering kurang dari 2 jam kemudian. Itu Paulo, menantunya dan CEO Jaya saat ini. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan, Thomas? Suaranya tegang, terkendali, tetapi dengan nada tuduhan yang jelas. Bisnis, Paulo, jawab Thomas dengan tenang. Dia mengaktifkan pengeras suara agar saya bisa mendengar, seperti yang selalu saya lakukan. Dengan karyawan yang baru saja kita pecat, dengan pesaing terbesar kita, ini sangat mirip dengan sabotage. Thomas menghela napas, suara kesabaran yang habis. Paulo, saya akan katakan ini sekali dan saya harap kamu mendengarkan baik-baik. Niko membuat kesalahan strategis besar dengan memecat Budi. Alih-alih mengakui kesalahan itu, dia mencoba mengubahnya menjadi pertempuran hukum yang hanya akan merugikan Jaya lebih jauh. Jika Dewan mengikuti jalan itu, kalian tidak hanya akan kalah di pengadilan, tetapi juga menghancurkan setiap kesempatan untuk memulihkan klien yang sudah pergi. Ada keheningan di seberang sana. Dewan sedang rapat sekarang, kata Paulo akhirnya. Niko sedang mempresentasikan kasusnya untuk menuntut Budi dan TM atas campur tangan bisnis dan penyalahgunaan informasi rahasia. Dan apa pendapatmu tentang itu? Tanya Thomas, suaranya sedikit melembut. Keheningan panjang lainnya. Saya pikir dia salah, akui Paulo yang mengejutkan saya. Saya pikir kita seharusnya lebih menghargai Budi. Bahwa seluruh situasi ini bisa dihindari. Kalau begitu katakan itu pada Dewan, desak Thomas. Jadilah pemimpin yang saya percayai, bisa kamu lakukan ketika saya menyerahkan perusahaan kepadamu. Hentikan kegilaan ini sebelum menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tidak semudah itu. Justru semudah itu, potong Thomas. Ketegasan kembali dalam suaranya. Kepemimpinan jarang sekali nyaman, Paulo. Terkadang itu berarti menghadapi eksekutifmu sendiri ketika mereka salah. Panggilan berakhir tak lama kemudian, tanpa resolusi yang jelas. Thomas tampak berpikir keras saat dia menutup telepon. Paulo selalu menjadi administrator yang baik, tetapi lemah dalam konfrontasi. Komentarnya, kita lihat apakah dia menemukan keberaniannya setelah bertahun-tahun ini. Jam-jam berikutnya terasa tegang, diisi dengan pekerjaan panik di fasilitas TM sambil menunggu kabar dari rapat Dewan. Sekitar pukul 3 sore, Janah menerima pesan dari mantan rekan-rekannya di Jaya. Niko telah meninggalkan ruang Dewan dengan sangat marah, membanting pintu. Konfirmasi resmi datang saat senja ketika Karto menerima telepon dari seorang teman yang masih di Jaya. Dewan telah memutuskan untuk tidak melanjutkan tindakan hukum apapun dengan alasan ketidakpastian tentang manfaat kasus dan potensi kerusakan tambahan pada reputasi perusahaan. Sepertinya Paulo akhirnya menemukan suaranya. Komentar Thomas ketika saya berbagi berita itu. Krisis langsung telah dihindari, tetapi kami tahu perang baru saja dimulai. Niko tidak akan menerima kekalahan dengan mudah. Dalam beberapa hari berikutnya, kami mulai mendengar tentang taktik barunya. Diskon agresif untuk klien yang tersisa, janji pengiriman yang dipercepat, upaya untuk mendiskreditkan kualitas produk TM dalam percakapan dengan klien potensial. Dia dalam mode panik, analisis Thomas. Memotong margin yang tidak bisa dia pertahankan, membuat janji yang tidak bisa dia tepati. Apa yang kita lakukan? Saya bertanya. Tidak ada, jawab Thomas mengejutkan saya. Biarkan dia menggali lubangnya sendiri. Kita fokus pada memberikan keunggulan, memenuhi tenggat waktu, membangun hubungan yang solid. Pasar tidak bodoh, Budi. Diskon sementara memang menggoda, tetapi keandalan adalah apa yang mempertahankan klien dalam jangka panjang. Kebijaksanaannya, seperti biasa, terbukti benar. Dalam minggu-minggu berikutnya, saat TM Peralatan membangun operasinya secara formal dan mulai mengirimkan pesanan pertama,
Kami mendengar cerita tentang klien yang kecewa dengan Jaya. Tenggat waktu yang terlewat, masalah kualitas akibat ketergesa-gesaan, dukungan teknis yang buruk karena pengurangan staf. Sebulan setelah pemecatan saya, Patricia Wiranata mengadakan makan malam untuk merayakan awal yang sukses dari hubungan bisnis kami. Di restoran elegan di SCBD, dia mengangkat gelasnya untuk bersulang. Untuk TM Peralatan, yang hanya dalam 1 bulan membuktikan bahwa bisnis tidak dibuat oleh perusahaan, tetapi oleh orang-orang. Saya melihat sekeliling meja. Thomas berseri-seri dengan kebangkitan semangat wirausahanya. Lisa bangga dan mendukung seperti biasa. Hendra Jatmiko sudah merencanakan untuk memperluas kontrak kami. Rebecca, sekutu kami yang tak terduga. Karto dan Jana, bagian penting dari tim baru kami. Untuk menghargai orang-orang, jawab saya mengangkat gelas saya sendiri. Dan untuk keberanian memulai kembali saat diperlukan. Saat kami bersulang untuk masa depan yang menjanjikan, saya tidak bisa tidak memikirkan bagaimana satu keputusan keliru Niko secara tidak sengaja telah menciptakan peluang yang tidak akan pernah saya pertimbangkan sebaliknya. Terkadang apa yang tampak seperti akhir hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang tidak kami ketahui pada malam perayaan itu adalah bahwa Niko masih jauh dari menyerah. Faktanya dia baru saja mulai merencanakan langkah berikutnya, langkah yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun dari kami. 3 bulan telah berlalu sejak berdirinya TM Peralatan. Apa yang dimulai sebagai respons putus asa terhadap pemecatan saya telah berubah menjadi usaha yang solid dan menjanjikan. Gudang kami di Bekasi beroperasi dengan kapasitas penuh, dengan 2 shift produksi, untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Kami telah mempekerjakan 43 karyawan, banyak dari mereka mantan karyawan Jaya, yang mencari stabilitas setelah pemotongan terus-menerus yang diterapkan oleh Niko. Kemitraan dengan Corfix berkembang pesat, menciptakan solusi terintegrasi yang tidak dapat ditawarkan oleh masing-masing perusahaan sendirian. Reputasi kami untuk layanan personal dan solusi teknis yang presisi menyebar dengan cepat di industri. Pada suatu Rabu pagi, Thomas dan saya sedang rapat di kantor kami, meninjau rencana ekspansi untuk kuartal berikutnya, ketika Jana masuk dengan ekspresi khawatir. "Maaf mengganggu, tapi saya pikir Anda perlu melihat ini." Dia meletakkan map di atas meja. Baru saja tiba melalui kurir. Saya membuka map itu dan menemukan dokumen resmi. Pemberitahuan dari Kementerian Keuangan yang memberitahukan bahwa TM Peralatan akan menjalani audit pajak penuh, berlaku surut selama 5 tahun terakhir operasi. 5 tahun? Saya bertanya bingung, tapi kita baru beroperasi selama 3 bulan. Thomas mengambil dokumen itu, matanya menyipit saat membaca. "Ini bukan kebetulan," gumamnya. "TM memang ada di atas kertas selama 7 tahun, tetapi tidak pernah memiliki operasi signifikan sebelum kamu bergabung dengan saya. Audit retroaktif tidak akan menemukan apapun selain laporan nol dan beberapa biaya pemeliharaan minimal. Jadi apa tujuannya?" Saya bertanya. "Intimidasi," jawab Thomas sederhana. "Dan gangguan. Audit pajak akan membutuhkan waktu, sumber daya, dan perhatian yang seharusnya kita curahkan untuk pertumbuhan bisnis." Jana berdeham pelan. "Ada satu hal lagi. Maria dari Jaya menelepon saya pagi ini. Tampaknya mereka juga menerima pemberitahuan audit kemarin." Saya bertukar pandang dengan Thomas. "Kebetulan itu terlalu mustahil." "Niko," kata kami bersamaan, "tapi bagaimana?" Saya bertanya. Dia tidak punya pengaruh di Kementerian Keuangan. Thomas bersandar di kursinya berpikir. Tidak secara langsung, tapi ingat Gusti Permana, klien pemerintah yang telah dibina Jaya selama bertahun-tahun. Direktur Pengadaan Kementerian Infrastruktur, saya ingat. Kontrak yang menguntungkan. Dan sepupu tingkat 2 dari istri Niko, Thomas, melengkapi. Koneksi yang selalu dirahasiakan, tetapi tidak pernah menjadi rahasia bagi mereka yang tahu di balik layar. Implikasinya jelas dan mengganggu. Niko menggunakan koneksi untuk menciptakan hambatan administratif, taktik, yang tidak bisa kami lawan secara langsung. Apa yang kita lakukan? Saya bertanya. "Bekerja sama sepenuhnya," jawab Thomas tanpa ragu. "Akun kita beres, pajak kita lunas. Audit tidak akan menemukan apapun, tetapi kita harus menanggung gangguannya. Sementara itu,
Kita tidak boleh membiarkan ini mengalihkan perhatian kita dari operasi kita. Dalam beberapa hari berikutnya, audit dimulai. Seperti yang diharapkan, itu menuntut perhatian terus-menerus dari tim administrasi kecil kami. Akuntan kami, Teresa, bekerja lembur untuk memenuhi permintaan dokumentasi. Thomas dan saya harus menunda beberapa pertemuan dengan klien untuk menangani wawancara. Auditor, tekanan itu persis seperti yang diharapkan Niko. Tapi tembakan itu berbalik arah ketika hasil pertama audit Jaya mulai bocor ke pasar. Sepertinya ada perbedaan signifikan dalam catatan pajak mereka. Selama 2 tahun terakhir, lapor Karto dalam rapat tim mingguan kami. Kebetulan sejak Niko mengambil alih arahan keuangan. Perbedaan seperti apa? Saya bertanya. Terutama terkait transaksi dengan pemasok internasional, jelas Karto desas-desus tentang penggelembungan harga, kemungkinan penggelapan pajak. Belum ada yang dikonfirmasi, tetapi pasar sudah bereaksi. Masalahnya sensitif. Jika Jaya menghadapi masalah hukum serius, itu bisa menguntungkan TM dalam jangka pendek, tetapi juga akan membayangi seluruh industri. Selain itu, banyak orang yang masih kami hormati bekerja di sana. Audit kami, seperti yang diperkirakan, tidak menemukan kejanggalan. Setelah 3 minggu penyelidikan menyeluruh, kami menerima laporan bersih. Hanya dengan rekomendasi kecil tentang prosedur akuntansi. Sebuah gangguan, tapi kita berhasil melewatinya. Komentar Thomas ketika auditor terakhir meninggalkan fasilitas kami. Niko harus lebih kreatif lain kali. Sayangnya dia begitu. Seminggu kemudian kami diberitahu bahwa Dinas Tata Ruang Kota telah menerima pengaduan anonim tentang kemungkinan penyimpangan di fasilitas kami di Bekasi. Inspeksi lain, lebih banyak waktu terbuang, lebih banyak sumber daya dialihkan dari pertumbuhan kami. Dia bermain kotor, saya berkomentar kepada Lisa malam itu. Frustrasi dengan taktiknya, menggunakan sistem untuk melecehkan kami secara administratif. Dia mendengarkan dengan sabar seperti biasa sebelum menawarkan perspektifnya. Kamu tahu apa artinya itu kan? Dia putus asa. Kalian menang di pasar, jadi dia mencoba menang di belakang layar. Analisisnya benar. Setiap minggu kami menerima kabar tentang klien lain yang meninggalkan Jaya. Diskon agresif Niko telah mengikis margin perusahaan hingga membahayakan kualitas. Janji pengiriman yang dipercepat mengakibatkan produk cacat dan klien tidak puas. Inspeksi tata ruang seperti audit pajak tidak menemukan masalah signifikan dalam operasi kami. Thomas telah sangat teliti saat mendirikan TM Peralatan, memastikan semua lisensi dan izin sempurna. Namun, perang di belakang layar baru saja dimulai. Pada suatu Jumat pagi, Rebecca dari Corvix menelepon saya dengan berita mengkhawatirkan. Budi, kami baru saja kalah dalam tender penting dari Jaya. Satu yang praktis sudah kami menangkan. Bagaimana bisa? Proposal kami secara teknis lebih unggul dan secara finansial lebih kompetitif. Jelas Rebecca jelas kesal. Tapi entah bagaimana, Jaya mendapatkan kontrak meskipun dengan harga lebih tinggi dan spesifikasi lebih rendah. Itu tidak masuk akal. Masuk akal jika kamu tahu bahwa ketua panitia tender memiliki seorang putra yang baru saja dipekerjakan oleh Jaya dengan gaji jauh di atas pasar, ungkapnya. Kebetulan yang menarik, bukan? Berita itu mengkhawatirkan, bukan hanya karena kontrak yang hilang, tetapi karena apa yang disiratkannya. Niko bersedia melanggar batas etika dalam perang salibnya melawan kami. Pertanyaannya adalah sejauh mana dia akan melangkah. Jawabannya datang 2 minggu kemudian ketika saya dicegat di tempat parkir TM oleh seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai reporter dari surat kabar ekonomi paling berpengaruh di negara itu. Pak Santoso, kami sedang menyelidiki tuduhan bahwa TM Peralatan didirikan dengan informasi orang dalam dari Jaya Industri. Dia memulai, perekam di tangan. Komentar, saya tetap tenang membatasi diri untuk menginformasikan bahwa semua operasi kami etis dan legal, dan bahwa setiap tuduhan sebaliknya tidak berdasar. Saya menyarankan agar dia mencari Departemen Hukum kami untuk pertanyaan tambahan. Begitu dia pergi, saya menelepon Thomas. Niko sekarang berbicara dengan pers, saya memberitahu. Mencoba mencemarkan nama baik kita di depan umum. Hanya masalah waktu, jawab Thomas, secara mengejutkan tenang. Tapi kita punya cerita kita sendiri untuk diceritakan. Keesokan harinya, Thomas mengundang seorang jurnalis terkemuka
dari media pesaing untuk tur berpemandu ke fasilitas kami. Dia menunjukkan produksi kami, memperkenalkan tim kami, menjelaskan visi bisnis kami yang berpusat pada hubungan dan kualitas. Tanpa pernah menyebut Jaya atau Niko secara langsung, dia menceritakan kisah bagaimana TM lahir dari penghargaan terhadap orang-orang dan hubungan jangka panjang di pasar yang semakin memprioritaskan angka semata. Laporan yang dihasilkan diterbitkan 3 hari kemudian. Profil terperinci dan pujian tentang TM Peralatan sebagai contoh kewirausahaan Indonesia, inovasi dan penghargaan terhadap modal manusia, kontras tersirat dengan taktik Jaya, terlihat jelas bagi setiap pembaca yang terinformasi. Artikel itu beredar luas di industri, memperkuat reputasi positif kami. Upaya pencemaran nama baik Niko telah berubah menjadi publisitas positif bagi kami. Tapi bom sesungguhnya meledak seminggu kemudian ketika kami menerima telepon tak terduga dari Paulo, menantu Thomas dan CEO Jaya. Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi, secara pribadi, bukan di kantor kalian atau di Jaya. Kami setuju untuk bertemu di sebuah restoran tersembunyi di Senopati. Thomas dan saya tiba lebih dulu, cemas tentang apa yang mungkin diinginkan Paulo. Ketika dia masuk, saya langsung melihat betapa terpukulnya dia. Lingkaran hitam di bawah mata, postur tegang, tatapan cemas. "Terima kasih sudah datang," katanya sambil duduk. Dia memesan whisky ganda, bahkan sebelum kami memulai percakapan. Sinyal yang tidak biasa bagi pria yang biasanya moderat. "Apa yang bisa kami bantu, Paulo?" tanya Thomas langsung seperti biasa. Paulo meneguk minumannya dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya di sini untuk memperingatkan kalian, dan mungkin untuk meminta bantuan." "Memperingatkan tentang apa?" saya bertanya. "Niko sudah gila," Paulo menyatakan, merendahkan suaranya. "Obsesinya pada kalian telah melampaui rasionalitas apapun. Dia bersedia melakukan apa saja untuk menghancurkan TM, bahkan jika itu menghancurkan Jaya dalam prosesnya." "Itu bukan berita baru," komentar Thomas. "Kami sudah melihat taktiknya." "Tidak, kalian hanya melihat permukaannya," desak Paulo. Dia ragu-ragu, melihat sekeliling dengan gugup. Dia memalsukan dokumen internal untuk membenarkan keputusan yang dipertanyakan, memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan dampak nyata dari kehilangan klien. Dan sekarang, Paulo berhenti lagi, tampaknya bergulat dengan apa yang akan dia ungkapkan. "Dan sekarang," desak Thomas, "dan sekarang dia mengusulkan akuisisi paksa TM kepada Dewan. Dia bermaksud menggunakan modal investor asing untuk membuat penawaran atas aset kalian, penawaran yang akan terlihat murah hati di permukaan. Jika kalian menolak, dia berencana memulai perang harga yang tidak akan bisa dimenangkan oleh kedua perusahaan, dengan perbedaan bahwa Jaya memiliki cadangan untuk bertahan lebih lama." Pengungkapan itu membuat kami tercengang. Gagasan bahwa Niko akan mengorbankan Jaya sendiri dalam balas dendam pribadinya hampir tidak bisa dipercaya. Hampir. "Kenapa kamu memberitahu kami ini?" saya bertanya pada Paulo. Dia menghabiskan minumannya sebelum menjawab. "Karena Jaya dibangun oleh ayah mertua saya," katanya, menatap Thomas. "Itu dipercayakan kepada saya untuk dilestarikan dan diperluas, bukan untuk digunakan sebagai senjata dalam dendam pribadi." Dan karena suaranya sedikit goyah, saya menemukan bahwa Niko memiliki catatan tanda tangan saya pada dokumen yang tidak pernah saya lihat. Jika semuanya runtuh, dia punya cara untuk melimpahkan kesalahan kepada saya. Keheningan yang mengikuti terasa berat. Akhirnya Thomas berbicara. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari kami, Paulo?" "Bantuan untuk menghentikannya sebelum terlambat," jawab Paulo. "Untuk menyelamatkan Jaya dan diri saya sendiri." Saat kami mempertimbangkan kata-katanya, ponsel saya bergetar dengan sebuah pesan. "Itu Jana, penting. Baru saja mendengar bahwa Jaya sedang mempersiapkan tawaran resmi untuk TM Peralatan. Dokumennya bocor ke pers besok." Saya menunjukkan pesan itu kepada Thomas, yang ekspresinya tetap tidak berubah saat dia beralih ke Paulo. "Sepertinya kita punya lebih sedikit waktu daripada yang kita duga. Beritahu kami semua yang kamu tahu tentang rencana Niko. Setiap detail." Paulo berbicara selama hampir 2 jam, mengungkapkan detail yang semakin mengkhawatirkan tentang tindakan Niko dalam beberapa bulan terakhir. Situasinya lebih buruk dari yang kami bayangkan. Dia memalsukan proyeksi keuangan untuk Dewan. Jelas Paulo, suaranya rendah dan tegang, meminimalkan kehilangan pendapatan.
melebih-lebihkan prospek pemulihan. Ketika angka sebenarnya mulai muncul, dia menyalahkan tim akuntansi atas kesalahan metodologis. Dan Dewan percaya? Tanya Thomas, tak percaya. Paulo menghela napas dalam-dalam. Awalnya, Nico selalu persuasif. Dan sebagian besar anggota Dewan tidak mengerti detail operasional bisnis. Tapi dalam beberapa minggu terakhir, perbedaannya menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Dan saat itulah dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya untuk mengakuisisi kita. Saya menyimpulkan tepat Paulo membenarkan. Dia mempresentasikan ide itu sebagai solusi brilian. Menyerap pesaing yang mencuri klien Jaya, menghilangkan ancaman, memulihkan hubungan yang hilang. Semuanya dalam satu gerakan. Dengan uang apa? Tanya Thomas. Selalu praktis. Jaya tidak memiliki modal yang tersedia untuk akuisisi sebesar itu, terutama dengan kerugian baru-baru ini. Itulah masalah terbesarnya. Paulo melihat sekeliling dengan gugup sebelum melanjutkan. Dia menemukan investor asing yang bersedia mendanai operasi tersebut dengan imbalan bagian signifikan di perusahaan hasil merger. Apa yang tidak diketahui Dewan adalah bahwa investor ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengannya sebelumnya. Dan syarat-syarat pendanaannya, predator bisa dikatakan. Saya meneguk air, menyerap gawatnya situasi. Dengan kata lain, dia menjual Jaya untuk mendanai balas dendamnya terhadap kita. Paulo mengangguk muram. Jika kalian menolak tawaran publik, fase 2 rencananya adalah perang harga yang brutal. Para investor setuju untuk mendanai operasi yang merugi hingga 18 bulan. Cukup lama untuk memaksa TM bangkrut. Setelah itu, mereka akan mengambil alih kendali Jaya untuk restrukturisasi. Dan kamu akan menjadi kambing hitamnya. Thomas melengkapi, menatap menantunya dengan campuran iba dan kecewa. Kenapa kamu butuh waktu lama untuk bertindak, Paulo? Takut akunya tanpa basa-basi. Takut menghadapinya. Takut mengakui bahwa saya membuat kesalahan dengan memberinya begitu banyak kekuasaan dan malu untuk datang kepadamu, tambahnya. Menatap Thomas. Malu mengakui bahwa saya gagal dengan perusahaan yang kamu percayakan kepada saya. Thomas terdiam sejenak, wajahnya topeng yang tak terbaca. Dan apa yang kamu usulkan sekarang? Akhirnya dia bertanya. Serangan balik terkoordinasi, jawab Paulo, mendapatkan kembali sedikit ketenangannya. Saya punya akses ke semua dokumen internal, termasuk yang Nico yakini telah dia sembunyikan atau hancurkan. Bukti manipulasi keuangan, keputusan yang diambil tanpa persetujuan yang tepat, konflik kepentingan yang tidak diungkapkan dengan investor-investor itu. Kamu mengusulkan untuk mengekspos CEO-mu sendiri. Saya mengamati. Konsekuensinya bagi Jaya akan sangat menghancurkan. Sudah menghancurkan, bantah Paulo. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bisa menyelamatkan sesuatu dari reruntuhan? Rencana yang kami rumuskan malam itu berisiko, tetapi perlu. Paulo akan kembali ke Jaya dan secara diam-diam mengumpulkan semua dokumentasi yang memberatkan Nico. Thomas akan mengaktifkan kontaknya di Dewan, mempersiapkan mereka untuk apa yang akan datang. Sementara itu, saya akan berkoordinasi dengan Rebecca dari Corvix untuk menyusun strategi melindungi kepentingan bersama kami. Satu hal lagi, tambah Paulo sebelum kami berpisah. Nico berencana mengumumkan tawaran paksa dalam konferensi pers pada hari Senin. Kalian punya 4 hari untuk bersiap. Akhir pekan berikutnya adalah maraton persiapan. Tim hukum kami bekerja tanpa henti, menganalisis dokumen dan mempersiapkan pembelaan hukum kami. Thomas menghabiskan berjam-jam di telepon dengan rekan-rekan lama dan kontak terpercaya, menjalin jaring dukungan yang tak terlihat. Pada Minggu malam, Paulo mengirimi kami pesan terenkripsi dengan tautan ke server aman. Di sana kami menemukan harta karun bukti, email, memo internal, catatan keuangan yang diubah. Semuanya diindeks dan diberi catatan dengan cermat. Ini lebih dari cukup. Komentar pengacara kami, Dr. Chamila. Setelah meninjau dokumen, kita punya dasar tidak hanya untuk memblokir upaya akuisisi paksa, tetapi juga untuk memulai tindakan hukum atas penipuan dan manipulasi keuangan. Tapi ada sesuatu yang masih mengganggu saya. Saya tidak ingin menghancurkan Jaya. Saya mengaku kepada Thomas ketika kami sendirian di kantornya pada Senin dini hari. Ada puluhan orang baik bekerja di sana. Orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan intrik Nico. Thomas mengangguk, matanya yang lelah mencerminkan kekhawatiran yang sama. Saya setuju.
Pertarungan kita bukan dengan perusahaan, tetapi dengan seorang pria yang membajaknya untuk tujuannya sendiri. Tantangannya adalah memisahkan satu dari yang lain. Saat itulah sebuah ide mulai terbentuk di benak saya. Sebuah solusi yang bisa menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Bagaimana jika, alih-alih hanya membela diri, kita melakukan serangan balik? Saya mengusulkan, bukan melawan Jaya, tapi untuk Jaya, jelaskan, pinta Thomas mencondongkan tubuh ke depan dengan minat baru. Bagaimana jika kita membuat tawaran kita sendiri? Bukan untuk membeli Jaya, tapi untuk mengusulkan merger yang tulus. Kombinasi perusahaan di bawah kepemimpinan baru, mempertahankan pekerjaan, memulihkan visi asli yang kamu miliki untuk bisnis. Sebuah binar muncul di mata Thomas. Percikan visi strategis yang biasa saya saksikan berkali-kali selama tahun-tahun kami bekerja bersama. Langkah yang berani, gumamnya, kita akan membutuhkan dukungan dewan yang sudah Anda bina, saya melengkapi. Dan dengan bukti yang diberikan Paulo, Nico akan dinetralkan. Kita juga membutuhkan moda, Corvix, saya mengusulkan. Rebecca menyebutkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan ekspansi. Ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi mereka untuk memperoleh saham di entitas gabungan yang lebih besar tanpa risiko membangun dari nol. Thomas berdiri, berjalan perlahan di sekitar kantor, sementara ide itu terbentuk di benaknya. Itu bukan merger tradisional, dia berpikir keras. Lebih seperti restrukturisasi. Jaya akan menyerap TM, mempertahankan nama dan merek yang sudah mapan, tetapi dengan manajemen dan filosofi baru. Investor saat ini akan terdilusi, tetapi tidak dihilangkan. Mereka akan menerima nilai yang wajar. Dan yang terpenting, saya menambahkan, klien akan melihat kesinambungan, bukan gangguan. Pekerjaan akan dipertahankan. Kami bekerja sepanjang sisa dini hari, menyempurnakan rencana, melakukan perhitungan, mempersiapkan proposal kami. Pukul 6 pagi, saya menelepon Rebecca, membangunkannya dari tidur untuk konferensi video darurat. Setelah kejutan awal, dia menangkap visi itu dengan cepat. Berani adalah reaksi pertamanya, tapi brilian. Saya akan membangunkan dewan kami sekarang juga. Konferensi pers yang diadakan Nico dijadwalkan pukul 2 siang. Tim kami bekerja panik untuk menyelesaikan proposal tandingan kami pada tengah hari. Paulo mengirimi kami pesan yang mengonfirmasi bahwa dia siap untuk bagiannya. Pukul 13.30, saat jurnalis mulai berkumpul di auditorium Jaya, Thomas, saya, Rebecca, dan tim hukum kami masuk melalui pintu belakang. Dipandu secara diam-diam oleh Paulo ke ruang dewan. Para anggota dewan sudah berkumpul, bersiap untuk presentasi Nico. Keterkejutan di wajah mereka saat kami masuk, dengan cepat digantikan oleh rasa ingin tahu ketika Thomas angkat bicara. Tuan-tuan, saya minta maaf atas intrusi ini, tetapi apa yang akan kami sampaikan tidak bisa menunggu. Mulainya, suaranya membawa otoritas alami yang telah membangun Jaya beberapa dekade sebelumnya. Sebelum Anda mengambil keputusan apapun, berdasarkan apa yang akan Nico presentasikan sebentar lagi, sangat penting bagi Anda untuk mengetahui semua fakta. Selama 20 menit berikutnya, kami mempresentasikan bukti yang dikumpulkan oleh Paulo. Laporan keuangan yang dimanipulasi, keputusan yang tidak sah, konflik kepentingan dengan investor asing. Wajah para anggota dewan berubah dari tidak percaya menjadi marah saat tingkat pengkhianatan Nico menjadi jelas. Ini mengganggu, bisa dikatakan. Akhirnya ketua dewan angkat bicara, seorang bankir terkemuka yang telah mendukung Thomas selama puluhan tahun. Tapi mengapa kalian membawa ini kepada kami? Apa kepentingan Anda selain menghentikan tawaran paksa? Itu adalah giliran saya. Saya melangkah maju, mempresentasikan proposal alternatif kami. Merger yang sejati, penuh hormat, yang akan melestarikan warisan Jaya sambil memasukkan inovasi dan kelincahan TM. Sebuah penyelamatan, bukan pengambil alihan. Dengan dukungan finansial dan strategis dari Corvix, saya menambahkan menunjuk ke Rebecca. Kita dapat menstabilkan operasi segera dan memulai pemulihan klien yang hilang. Proyeksi kami menunjukkan kembali ke profitabilitas dalam 6 bulan dan pertumbuhan berkelanjutan setelahnya. Keheningan yang mengikuti sangat memekakkan telinga. Para anggota dewan bertukar pandang, beberapa jelas tergoda, yang lain skeptis. Akhirnya ketua berbicara lagi. Ini adalah proposal tak terduga yang perlu kami pertimbangkan dengan cermat. Sementara itu kita ada konferensi pers dalam.
Dia memeriksa arlojinya 10 menit. Apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan? Paulo melangkah maju. Tuan-tuan Dewan, sebagai CEO saat ini, saya secara resmi meminta penangguhan konferensi pers sampai kita dapat mengevaluasi informasi baru ini sepenuhnya. Dan saya sangat merekomendasikan skorsing, sementara penyelidikan internal dilakukan. Lebih banyak pertukaran pandang di antara anggota Dewan, beberapa bisikan, kemudian anggukan dari ketua, disetujui. Paulo, tolong batalkan konferensi pers dan panggil Nico untuk pertemuan segera di sini. Tuan-tuan, dia beralih kepada kami. Terima kasih atas keterus-terangan dan keberanian Anda. Kami akan membutuhkan beberapa jam untuk mempertimbangkan proposal Anda. Ketika kami meninggalkan ruang Dewan, Paulo mengantar kami ke kantor pribadi untuk menunggu perkembangan. Dia akan melawan, komentar Paulo jelas gugup. Nico bukan orang yang mudah menerima kekalahan. Biarkan dia berjuang, jawab Thomas dengan tenang. Kebenaran ada di pihak kita sekarang. Apa yang terjadi selanjutnya seperti adegan dari film dramatis. Dari kantor tempat kami menunggu, kami bisa mendengar suara tinggi Nico bergema di koridor ketika dia diberitahu tentang pembatalan konferensi pers. Beberapa menit kemudian, dia dikawal ke ruang Dewan. Lebih banyak suara yang meninggi, diikuti oleh keheningan yang tegang. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, pintu kantor tempat kami berada terbuka. Itu adalah ketua Dewan, didampingi oleh 2 anggota lainnya. Situasinya lebih serius dari yang kami bayangkan. Dia memberitahu tanpa basa-basi. Ketika dikonfrontasi, Nico mencoba menyangkal segalanya lalu menyalahkan bawahan. Ketika kami menyajikan bukti nyata, dia kehilangan kendali, mengancam tuntutan hukum pembalasan. Kami perlu memanggil keamanan untuk mengawalnya keluar. Saya menarik napas dalam-dalam memproses informasi itu. Dan bagaimana dengan proposal kami? Kami akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk analisis lengkap, tentu saja, jawab ketua. Tapi berbicara secara pribadi, saya percaya itu mewakili peluang terbaik kita untuk menyelamatkan apa yang telah Thomas bangun. Dewan cenderung untuk melanjutkan negosiasi formal. Minggu-minggu berikutnya berlangsung intens dengan tim dari kedua belah pihak bekerja tanpa lelah untuk menyusun struktur merger. Nico, seperti yang diharapkan, memulai proses hukum terhadap semua yang terlibat, tetapi posisinya melemah drastis ketika otoritas pajak yang diperingatkan oleh perbedaan yang kami temukan memulai penyelidikan mereka sendiri. Ironisnya, audit yang dia hasut terhadap kami sekarang berbalik, melawannya dengan kekuatan penuh. 2 bulan setelah malam dramatis itu, kami siap mengumumkan merger secara publik. Konferensi pers kali ini sah, mengumpulkan jurnalis industri di sebuah hotel di pusat Jakarta. Paulo membuka sesi, menjelaskan visi perusahaan gabungan baru yang akan mempertahankan nama Jaya karena nilai historisnya, tetapi memasukkan filosofi yang berpusat pada hubungan yang telah membuat TM begitu sukses dalam waktu singkat. Ketika tiba giliran saya untuk berbicara, saya memandang audiens yang penuh perhatian, jurnalis, karyawan yang cemas dari kedua perusahaan, klien dan mitra, dan merasakan beratnya momen itu. Ini bukan kisah tentang akuisisi atau kemenangan satu perusahaan atas perusahaan lain, saya memulai. Ini adalah kisah tentang kembalinya nilai-nilai fundamental yang seharusnya selalu memandu industri kita. Hubungan manusia yang tulus, kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu, komitmen terhadap kualitas yang melampaui kuartal fiskal. Saya berhenti sejenak, bertemu pandang dengan Thomas di barisan depan. Kebanggaan terlihat jelas di matanya. 4 bulan lalu, ketika saya dipecat dari Jaya, saya pikir itu adalah akhir dari sebuah perjalanan. Hari ini saya mengerti bahwa itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Terkadang kita perlu kehilangan sesuatu yang berharga untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Dan yang penting pada akhirnya bukanlah margin keuntungan atau efisiensi operasional semata, tetapi orang-orang yang membentuk tim kita, yang mempercayai kita sebagai pemasok, yang bergantung pada produk yang kita ciptakan. Ruangan itu sunyi senyap. Setiap kata diserap dengan intensitas. Jaya yang baru akan menjadi perusahaan untuk orang-orang, dipimpin oleh orang-orang yang memahami nilai dari setiap jabat tangan, setiap janji yang ditepati, setiap hubungan yang dibangun dengan kesabaran dan integritas. Saat saya mengakhiri pidato saya menyadari bahwa ceritanya telah berjalan satu lingkaran penuh.
Apa yang dimulai dengan kata-kata kasar di kantor perusahaan, Anda adalah beban mahal bagi perusahaan ini, sekarang berakhir dengan perayaan nilai sejati orang-orang. Nico telah mencoba mereduksi saya menjadi angka di spreadsheet, tetapi secara tidak sengaja melepaskan sesuatu yang jauh lebih kuat. Tekad untuk membangun bisnis yang tidak akan pernah lupa bahwa di balik setiap transaksi, ada manusia yang mencari kepercayaan, rasa hormat, dan kemitraan sejati. Merger itu hanyalah awal dari perjalanan baru dengan tantangan dan pelajarannya sendiri. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah lagi membiarkan spreadsheet dan metrik dingin mengaburkan apa yang benar-benar membangun perusahaan yang langgeng, koneksi manusia yang tidak dapat digantikan oleh algoritma atau strategi efisiensi apapun. 6 bulan setelah merger adalah roller coaster tantangan dan kemenangan. Mengintegrasikan dua budaya perusahaan, menyelaraskan proses produksi, menata ulang tim, setiap aspek membutuhkan perhatian cermat dan jam kerja yang panjang. Sebagai Direktur Operasi Baru Jaya yang diperbarui, saya sering berada di gudang produksi hingga larut malam, bekerja berdampingan dengan para insinyur dan teknisi untuk memastikan transisi yang mulus. Paulo tetap sebagai CEO, tetapi dengan pendekatan yang berubah, lebih partisipatif dan tidak terisolasi. Thomas secara resmi konsultan strategis, sebenarnya adalah jantung yang berdenyut dari perusahaan yang terlahir kembali. Antusiasmenya menular dari dewan hingga ke lantai pabrik. Pada suatu Kamis sore, saat kami meninjau hasil semester pertama pasca merger di kantor saya, Thomas tersenyum puas saat menganalisis angka-angka. Kita melampaui proyeksi sebesar 12%, katanya, sambil memperbaiki kacamata bacanya. Dan kita telah memulihkan 78% klien yang telah pergi selama era Nico. Kualitas produk membantu, jawab saya. Tapi hubunganlah yang membuat perbedaan. Ketika kami melanjutkan kontak pribadi, mendengarkan kebutuhan nyata mereka, sebagian besar siap untuk kembali. Thomas mengangguk, bersandar di kursinya. Tahukah kamu apa yang paling membuat saya puas, Budi? Melihat bagaimana karyawan sekarang. Ketegangan itu, ketakutan yang menyelimuti koridor telah hilang. Orang-orang kembali tersenyum, berkolaborasi dengan tulus, itu benar. Transformasi budaya mungkin merupakan hasil paling signifikan dari intervensi kami. Di mana sebelumnya ada silo departemen dan metrik yang menindas, sekarang ada kolaborasi dan tujuan bersama. Kami mengganti pemantauan terus-menerus dengan kepercayaan dan tanggung jawab. Kami menghilangkan laporan yang berlebihan dan birokrasi yang tidak perlu yang menghambat inovasi. Berbicara tentang itu, saya melanjutkan, sambil melihat jam tangan saya, sudah waktunya untuk pertemuan bulanan kita dengan seluruh tim. Ayo, auditorium perusahaan sudah penuh ketika kami tiba. Karyawan lama Jaya bercampur dengan mereka yang datang dari TM. Karyawan baru yang tertarik oleh reputasi budaya organisasi kami yang terus berkembang. Paulo sudah ada di panggung, mempersiapkan presentasi. Tradisi transparansi total kami, berbagi hasil, tantangan, dan rencana masa depan secara terbuka dengan semua karyawan adalah salah satu perubahan yang paling dihargai. Di bawah manajemen Nico, informasi terkotak-kotak pengetahuan adalah kekuatan yang harus ditahan. Sekarang, kami mengerti bahwa pengetahuan yang dibagikan adalah kekuatan yang dilipat gandakan. Sebelum kita mulai dengan angka-angka, Paulo memulai setelah salam pembuka. Saya ingin berbagi berita penting. Secara resmi, gugatan yang diajukan oleh Nico terhadap perusahaan kita telah dibatalkan kemarin oleh pengadilan. Hakim menganggap tuduhan itu tidak berdasar dan membebankan padanya untuk membayar biaya hukum kita. Gelombang tepuk tangan spontan menyebar di auditorium. Hantu Nico, yang telah membayangi kami selama berbulan-bulan dengan ancaman hukum dan upaya pencemaran nama baik, akhirnya menghilang. Ini menutup bab terakhir dari periode penuh gejolak itu, lanjut Paulo. Sekarang kita bisa fokus sepenuhnya pada masa depan tanpa gangguan. Pertemuan berlanjut dengan pembaruan dari setiap departemen, diskusi terbuka tentang tantangan yang tertunda, perayaan pencapaian kolektif. Saya mengamati partisipasi aktif karyawan dari semua tingkatan, menawarkan ide, mengajukan pertanyaan sulit, menunjukkan kepemilikan sejati atas nasib bersama perusahaan. Setelah pertemuan, saya didekati oleh Jana, yang telah menjadi manajer pengalaman pelanggan kami, sebuah departemen baru yang diciptakan
untuk melembagakan fokus pada hubungan. Budi, kami baru saja menerima permintaan menarik dari Horizon Rekayasa. Dia memberitahu merujuk pada klien potensial besar yang telah kami dekati selama berbulan-bulan. Mereka ingin kunjungan penuh ke fasilitas kita sebelum menutup kontrak. Tampaknya mereka mendengar begitu banyak tentang budaya revolusioner kita, sehingga mereka ingin melihatnya sendiri. Jadwalkan untuk minggu depan, saya menginstruksikan, dan pastikan mereka melihat segalanya. Bukan hanya showroom Pulse yang biasa kita tunjukkan. Saya ingin mereka melihat pabrik yang sebenarnya, berbicara dengan karyawan yang sebenarnya. Bukankah itu berisiko? Tanya Jana, ragu-ragu. Bagaimana jika mereka menemukan masalah atau proses yang belum dioptimalkan? Saya tersenyum melihat kekhawatirannya. Itulah intinya, Jana. Kita tidak menjual kesempurnaan, kita menjual keaslian. Jika mereka melihat masalah, mereka juga akan melihat bagaimana kita menyelesaikannya secara terbuka sebagai tim. Itu lebih menceritakan siapa kita daripada presentasi yang dilatih. Dia mengangguk, memahami filosofi yang telah kami bangun. Kunjungan Horizon Rekayasa minggu berikutnya terbukti menjadi titik balik. Direktur operasi mereka terkesan dengan apa yang disaksikannya, tidak hanya menandatangani kontrak pasokan terbesar dalam sejarah perusahaan kami, tetapi juga meminta lokakarya untuk timnya sendiri tentang metodologi manajemen kami yang berpusat pada manusia. Kalian tidak hanya memproduksi peralatan, komentarnya saat makan siang penutupan. Kalian mendefinisikan ulang bagaimana industri tradisional dapat beroperasi di abad ke-21 tanpa kehilangan jiwanya dalam prosesnya. Pengamatannya menangkap ambisi kami dengan tepat. Kami membuktikan bahwa efisiensi dan kemanusiaan tidak saling eksklusif. Sebaliknya, efisiensi berkelanjutan yang sejati hanya bisa muncul ketika orang merasa dihargai, terlibat, dan selaras dengan tujuan yang lebih besar. Kesuksesan menarik perhatian. Majalah khusus meminta wawancara. Sekolah bisnis mengundang kami untuk kuliah. Perusahaan lain di industri mulai menerapkan aspek pendekatan kami. Media yang sama yang coba dimanipulasi Niko untuk melawan kami sekarang menampilkan kami sebagai studi kasus transformasi organisasi yang sukses. Suatu sore, Rebecca dari Corvix, sekarang mitra strategis dan investor minoritas kami, mengunjungi saya untuk pembaruan triwulanan. Kalian telah menciptakan monster, tahu? Dia berkomentar sambil tersenyum. Duduk di kantor saya, dalam arti yang baik. Semakin banyak klien bertanya kepada kami, apakah kami mengadopsi model Jaya dalam operasi kami? Dan kalian mengadopsinya? Saya bertanya, penasaran. Kami sedang menerapkannya secara bertahap, dia mengakui. Tidak mudah mengubah puluhan tahun budaya perusahaan tradisional, tetapi hasil awalnya menjanjikan. Pergantian karyawan kami turun 23% di departemen yang mengadopsi praktik manajemen transparan Anda. Percakapan beralih ke rencana bersama kami untuk masa depan, produk baru, pasar baru, kemungkinan ekspansi internasional. Kemitraan dengan Corvix terbukti saling menguntungkan, memberi mereka akses ke keahlian kami dalam hubungan pelanggan. Dan bagi kami, sumber daya untuk ekspansi yang dipercepat. Ketika Rebecca pergi, saya menemukan Thomas di taman dalam ruangan yang telah kami ciptakan, di tempat yang dulunya adalah tempat parkir yang kurang dimanfaatkan, ruang di mana karyawan dapat bersantai, bertukar ide secara informal, atau sekadar terhubung kembali dengan alam saat istirahat. Kelihatannya puas, katanya menunjuk ke bangku di sebelahnya. Saya puas, saya membenarkan sambil duduk. Saya baru sadar bahwa tepat 1 tahun sejak Niko memanggil saya ke ruangannya untuk memecat saya. Thomas tersenyum, matanya mencerminkan kebijaksanaan usianya yang ke-73 tahun. Hidup punya selera humor yang luar biasa, bukan? Momen yang tampak seperti tragedi pribadi itu ternyata menjadi katalis untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun dari kita. Apakah Anda sudah menduganya? Saya bertanya. Ketika Anda menemui saya dengan proposal TM, apakah Anda sudah membayangkan hasil ini? Dia merenungkan pertanyaan itu sejenak. Bukan hasil spesifik ini, jawabnya jujur. Tapi saya selalu percaya bahwa orang baik yang bekerja dengan prinsip-prinsip yang kuat pada akhirnya akan menang atas pendekatan yang penuh perhitungan dan dingin.
Yang tidak saya prediksi adalah kecepatan dan besarnya transformasi. Sekelompok insinyur melewati taman, terlibat dalam diskusi seru tentang inovasi teknis. Mereka mengangguk hormat kepada kami tanpa mengganggu aliran kreatif mereka. Tahukah Anda apa yang membuat saya paling bahagia? Saya melanjutkan setelah mengamati mereka, melihat orang-orang seperti Karto, Maria, Jana, semua yang menderita di bawah manajemen sebelumnya, sekarang berkembang, mengambil risiko kreatif, mengusulkan ide-ide berani, merasa memiliki pekerjaan mereka. Kepemimpinan sejati adalah itu, Thomas berkomentar, bukan mengendalikan orang, tetapi melepaskan potensi mereka. Nico tidak pernah mengerti itu. Ponsel saya bergetar dengan pemberitahuan. Itu Lisa, memberitahu bahwa dia akan segera tiba untuk acara malam. Perayaan untuk keluarga karyawan, tradisi lain yang telah kami hidupkan kembali dari Jaya Lama. Sebelum pemotongan pengeluaran tidak perlu Nico. Waktunya bersiap-siap untuk pesta. Saya berkomentar, bangkit berdiri. Anda ikut? Thomas mengangguk menerima uluran tangan saya untuk membantunya berdiri. Tidak akan melewatkannya. Momen-momen ini, ketika kita melihat keluarga di balik kolaborator kita, adalah yang benar-benar penting. Mengingatkan kita mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Acara malam itu adalah perayaan tidak hanya hasil bisnis, tetapi juga hubungan manusia yang diperbarui. Gudang besar diubah dengan dekorasi meriah dipenuhi karyawan dan keluarga mereka. Anak-anak berlarian di antara meja. Pasangan menari diiringi musik live band. Kelompok-kelompok beragam mengobrol seru berbagi cerita dan tawa. Paulo memberikan pidato sambutan singkat, diikuti oleh Thomas, yang kehadiran kebapakannya selalu menginspirasi rasa hormat dan kasih sayang. Ketika giliran saya naik ke panggung kecil darurat dan mengamati lautan wajah yang sudah dikenal dan yang baru. 1 tahun yang lalu, saya memulai tanpa catatan yang disiapkan, hanya berbicara dari hati. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa saya adalah beban mahal bagi perusahaan, bahwa hubungan pribadi sudah usang di dunia bisnis modern, bahwa efisiensi berarti menghilangkan faktor manusia dari persamaan perusahaan. Saya berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu bergema. Hari ini, melihat Anda semua, melihat apa yang telah kita bangun bersama, melihat rekor yang telah kita pecahkan, dan kehidupan yang telah kita ubah, saya melihat bukti nyata dari kebalikannya. Tidak ada faktor manusia sebagai sesuatu yang terpisah dari bisnis. Bisnis adalah manusia. Bisnis adalah hubungan. Bisnis adalah kepercayaan yang dibangun dengan sabar, kata demi kata, tindakan demi tindakan, seiring waktu. Mata saya bertemu dengan Lisa di kerumunan. Ekspresinya bersinar karena bangga. Ketika kita menghargai orang sebagai individu yang utuh, saya melanjutkan. Bukan hanya sebagai fungsi atau biaya di spreadsheet, kita menemukan sumber inovasi, loyalitas, dan tujuan bersama yang tak ada habisnya. Itulah yang kita rayakan hari ini. Bukan hanya angka-angka mengesankan dari tahun lalu, tetapi komunitas yang sedang kita bangun kembali. Komunitas di mana kesuksesan satu orang adalah kesuksesan semua. Tepuk tangan yang menyusul terasa hangat dan tulus. Di antara tepuk tangan, saya melihat banyak mata berkaca-kaca. Bukan hanya karena emosi sesaat, tetapi karena pengakuan yang mendalam. Setiap orang di ruangan itu telah mengalami perbedaan antara diperlakukan sebagai sumber daya sekali pakai dan dihargai sebagai kolaborator penting dari visi bersama. Kemudian, saat pesta berlanjut dengan meriah, saya menyempatkan diri untuk berbicara dengan Hendra Jatmiko dari Pinnacle Konstruksi, salah satu klien pertama yang mendukung usaha kami ketika semuanya dimulai. Kamu menciptakan sesuatu yang luar biasa di sini, Budi, dia berkomentar mengamati perayaan di sekitar kami. Sesuatu yang jauh melampaui pembuatan peralatan yang bagus. Kita yang menciptakannya, saya mengoreksi dengan lembut. Tanpa klien seperti Anda yang percaya pada kami sejak awal, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Hendra tersenyum, mengangkat gelasnya dalam toa diam-diam. Tahu apa yang terjadi dengan Nico? Tanyanya setelah beberapa saat. Saya dengar desas-desus tapi tidak ada yang pasti. Sejauh yang saya tahu dia bekerja sebagai konsultan independen di kota lain, jawab saya. Saya tidak menyimpan dendam. Dalam beberapa hal saya berutang terima kasih yang paradoksal padanya. Keputusannya yang keliru membuka pintu yang tidak akan pernah saya pertimbangkan sebaliknya. Murah hati sekali, komentar Hendra.
Tapi itu sangat kamu. Selalu mampu melihat gambaran yang lebih besar. Di luar balas dendam kecil yang menghabiskan sebagian besar orang. Pengamatan itu menyentuh saya. Memang benar. Terlepas dari semua konflik, saya tidak pernah merasakan keinginan tulus untuk membalas dendam terhadap Niko. Fokus saya selalu pada membangun, bukan menghancurkan. Menjelang malam, saya menemukan waktu untuk menyendiri di sudut yang tenang, mengamati perayaan yang sedang berlangsung. Saya melihat Karto, sekarang direktur penjualan kami, dengan bersemangat menjelaskan sesuatu kepada sekelompok klien. Maria dipromosikan menjadi manajer proyek strategis, tertawa bersama timnya. Jana dengan diam-diam mengordinasikan detail acara dengan efisiensinya yang khas. Thomas mendekat, didampingi oleh Paulo, keduanya dengan ekspresi kontemplatif. Sedang berpikir keras? Tanya Thomas. Hanya menikmati momen ini, jawab saya, dan merenungkan bagaimana kita sampai di sini. Itu adalah perjalanan yang panjang, komentar Paulo, kerendahan hati dalam suaranya yang tidak terpikirkan setahun sebelumnya. Dengan lebih banyak naik turun daripada yang bisa diperkirakan oleh rencana bisnis manapun. Bagian terbaiknya, tambah Thomas, adalah ini baru permulaan. Apa yang kita bangun di sini memiliki potensi untuk memengaruhi tidak hanya industri kita, tetapi cara perusahaan pada umumnya memandang keseimbangan antara orang dan hasil. Dia benar, tentu saja. Apa yang telah kami ciptakan melampaui metrik keuangan atau pangsa pasar. Itu adalah model yang hidup, terus berkembang tentang bagaimana organisasi dapat berkembang secara ekonomi, sekaligus mempromosikan martabat, tujuan, dan pertumbuhan pribadi. Saya mengamati Lisa sedang berbincang seru dengan istri-istri eksekutif lain, membangun jaringan hubungannya sendiri. Anak-anak kami, Marsha dan Julio, telah membawa teman-teman kuliah untuk melihat perusahaan luar biasa yang sedang dibangun orang tua mereka. Bahkan para pemasok dan mitra yang hadir tampak lebih dari sekadar kontak bisnis. Mereka adalah peserta dalam komunitas yang lebih besar. Mungkin inilah yang seharusnya menjadi tujuan perusahaan. Saya berkomentar hampir pada diri sendiri. Bukan mesin penghasil keuntungan, tetapi komunitas dengan tujuan bersama. Tepat, Thomas membenarkan kilau kepuasan di matanya yang berpengalaman. Dan sekarang kita telah menemukan kembali kebenaran fundamental itu. Terserah pada kita untuk memastikan itu tidak pernah dilupakan lagi. Saat musik mengalun dan perayaan berlanjut di sekitar kami, saya merasakan kepastian yang mendalam bahwa terlepas dari tantangan di masa depan, kami telah menemukan kompas yang andal untuk melewatinya. Kompas yang selalu menunjuk pada nilai tak tergantikan dari koneksi manusia yang tulus di dunia, yang semakin terobsesi dengan algoritma, otomatisasi dan metrik dingin. Niko telah mencoba mereduksi saya menjadi angka di spreadsheet. Secara tidak sengaja, dia membebaskan saya untuk menemukan kembali dan memperkuat kebenaran yang selalu saya ketahui di hati, bahwa bisnis terbaik, seperti kehidupan terbaik, dibangun hubungan demi hubungan, kepercayaan demi kepercayaan, momen demi momen. 5 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama dengan Thomas di ruang tamu saya, ketika TM peralatan hanyalah sebuah ide yang baru lahir, sebuah respons putus asa terhadap situasi yang tampaknya buntu. Pada suatu Jumat pagi yang cerah, saya memarkir mobil saya di tempat biasa, di tempat parkir luas Jaya. Sekarang secara resmi, Jaya Solusi terintegrasi setelah pembaruan merek terbaru kami. Kompleks industri telah berkembang 3 kali lipat, dengan 3 gudang baru didirikan untuk mengakomodasi lini produksi yang diperluas dan pusat penelitian dan pengembangan inovatif kami. Saat berjalan ke kantor, saya menyapa puluhan karyawan dengan menyebut nama mereka. Beberapa veteran yang selamat dari era Niko, yang lain datang bersamaan dengan merger TM. Banyak karyawan baru yang tertarik oleh reputasi perusahaan sebagai pemimpin, tidak hanya dalam teknologi industri, tetapi juga dalam budaya organisasi yang manusiawi. Jana, sekarang Direktur Pengalaman dan Hubungan, mencegat saya di koridor dengan tablet di tangannya. Selamat pagi, Budi. Detail terakhir untuk acara hari ini sudah terkonfirmasi. Gubernur memastikan kehadiran, begitu pula wali kota dan 3 kepala dinas provinsi. Luar biasa, jawab saya. Dan tamu kehormatan istimewa? Senyum penuh arti menerangi wajahnya. Dia tidak curiga apa-apa.
Dia sangat percaya bahwa dia datang hanya untuk peresmian resmi pusat pelatihan baru. Sempurna. Jaga rahasianya sampai saat terakhir. Dia yang dimaksud adalah Thomas Jaya, yang akan berusia 78 tahun hari itu. Peresmian pusat pelatihan Thomas Jaya, ruang seluas 5.000 meter persegi yang didedikasikan untuk pelatihan teknis dan pengembangan sumber daya manusia, memang nyata, tetapi kami telah merencanakan kejutan tambahan untuk pendiri yang tidak hanya membangun perusahaan asli, tetapi juga berperan penting dalam kelahirannya kembali. Pagi saya diisi dengan pertemuan persiapan untuk acara besar tersebut. Siang hari Paulus masih CEO, dan sekarang menjadi pemimpin yang telah bertransformasi, dihormati karena integritas dan visi berimbangnya, bergabung dengan saya untuk makan siang singkat. Saya masih tidak percaya kita berhasil menjaga rahasia penghargaan ini, komentarnya, sambil memeriksa pesan di teleponnya. Terutama mengingat Asosiasi Industri Nasional biasanya mengumumkan penghargaan jejak langkah bisnis beberapa minggu sebelumnya. Keuntungan memiliki hubungan baik, jawab saya sambil tersenyum. Ketua asosiasi adalah teman lama Thomas. Ketika saya menjelaskan ide kejutan kami, dia langsung setuju untuk mengubah protokol. Paulo mengangguk, ekspresi kontemplatif di wajahnya. Anda tahu, 6 tahun lalu saya akan menganggap hubungan semacam ini sebagai sesuatu yang kuno. Hampir tidak relevan di dunia bisnis modern. Dan sekarang saya mengerti bahwa itu adalah jaringan fundamental yang menyatukan segalanya, jawabnya tulus. Metrik, proses, teknologi, semua penting, tetapi sekunder dibandingkan koneksi manusia yang tulus. Transformasi pribadinya mungkin adalah contoh paling fasih dari perubahan budaya yang telah kami terapkan. Dari seorang eksekutif yang jauh, yang mendelegasikan keputusan sulit kepada bawahan seperti Nico, Paulo telah menjadi pemimpin yang hadir, reflektif, yang memahami bahwa angka di spreadsheet mewakili kehidupan manusia yang nyata. Pukul 3 sore, area luar ruangan yang luas tempat upacara akan diadakan sudah disiapkan. Kursi-kursi diatur untuk 500 tamu. Panggung dihiasi dengan warna perusahaan, spanduk menyoroti sejarah Jaya sejak didirikan oleh Thomas hingga posisinya saat ini sebagai pemimpin industri. Pers mulai berdatangan, begitu pula pejabat dan mitra bisnis. Rebecca dari Corfix, sekarang mitra strategis kami setelah merger parsial yang memperkuat kedua perusahaan, mendekat saat saya mengawasi persiapan akhir. Gugup? Tanyanya dengan senyum penuh arti. Sedikit saya akui, bukan karena upacaranya sendiri, tetapi karena emosi saat itu. Thomas pantas mendapatkan pengakuan ini lebih dari siapapun. Saya harap kita bisa menghormatinya dengan pantas. Kalian bisa, dia meyakinkan. Warisannya hidup tidak hanya di kompleks industri ini, tetapi juga dalam cara kalian mengubah cara berbisnis. Perusahaan lain mengikuti contoh kalian, tahu? Pendekatan Jaya telah menjadi studi kasus di sekolah-sekolah administrasi. Itu benar. Perjalanan kami telah melampaui batas-batas perusahaan itu sendiri, menginspirasi evaluasi ulang yang lebih luas tentang bagaimana organisasi dapat beroperasi secara efisien tanpa mengorbankan kemanusiaan. Kami secara teratur menjadi pembicara di konferensi, menerima kunjungan teknis dari pengusaha di seluruh negeri. Kami bahkan telah menerbitkan buku yang mendokumentasikan transformasi kami. Kerumunan mulai terbentuk. Saya melihat Hendra Jatmiko dan Patricia Wiranata, pendukung pertama kami, datang bersama. Karto, sekarang wakil presiden penjualan, mengordinasikan tim yang memandu para tamu VIP. Maria berkeliling di antara kelompok pengunjung asing, menjelaskan prinsip-prinsip perusahaan dalam bahasa Inggris yang fasih. Karyawan dari semua tingkatan berpartisipasi dalam organisasi, menunjukkan rasa kepemilikan kolektif yang telah kami tanamkan. Tepat pukul 4, limusin resmi tiba membawa Thomas, didampingi oleh istrinya Regina. Meskipun usianya sudah lanjut, dia masih mempertahankan postur tegap dan tatapan tajam yang menjadi ciri khasnya. Senyumnya ketika melihat besarnya acara tersebut menghangatkan hati saya. Kalian berlebihan, komentarnya sambil memeluk saya. Pemotongan pita sederhana sudah cukup. Tidak ada yang berlebihan jika menyangkut menghormati warisan Anda, Thomas, jawab saya. Tulus upacara dimulai tepat waktu. Gubernur memberikan pidato tentang pentingnya Jaya bagi perekonomian negara bagian, menyoroti lapangan kerja yang diciptakan dan reputasi internasional yang diraih.
Wali kota menekankan komitmen kami terhadap komunitas lokal melalui program sosial dan lingkungan. Ketika tiba giliran saya untuk berpidato, saya memandang lautan wajah yang penuh perhatian dan merasakan beratnya momen bersejarah itu. Lebih dari 5 tahun yang lalu, saya dipanggil ke kantor seorang eksekutif yang memberitahu saya bahwa saya adalah beban mahal bagi perusahaan, bahwa pendekatan saya membangun hubungan pribadi sudah usang, bahwa 3 anak magang bisa melakukan pekerjaan saya dengan sebagian kecil dari biayanya. Saya berhenti sejenak, mengamati beberapa senyum penuh arti di antara mereka yang tahu cerita kami. Hari itu, yang tampak seperti hari terburuk dalam karir saya, terbukti menjadi yang paling transformatif. Karena itu memaksa saya untuk mempertanyakan asumsi dasar tentang nilai, tujuan, dan kesuksesan dalam bisnis. Dan itu membawa saya untuk bertemu kembali dengan seorang mentor yang telah membentuk visi profesional saya sejak awal, Thomas Jaya. Saya menunjuk ke tempat Thomas duduk di barisan depan, memicu gelombang tepuk tangan. Apa yang kami bangun bersama sejak saat itu bukan hanya perusahaan yang lebih besar atau lebih menguntungkan, tetapi model bisnis yang membuktikan bahwa efisiensi dan kemanusiaan bukanlah tujuan yang bersaing, tetapi saling melengkapi. Bahwa keuntungan berkelanjutan jangka panjang hanya mungkin terjadi ketika orang, karyawan, klien, pemasok, komunitas dihargai secara tulus, bukan sebagai sumber daya yang harus dioptimalkan, tetapi sebagai mitra dalam perjalanan bersama. Saya merinci beberapa tonggak perjalanan kami. Penciptaan TM Peralatan sebagai tanggapan atas pemecatan saya. Merger yang menyelamatkan Jaya dari penghancuran diri di bawah kepemimpinan beracun Niko. Ekspansi yang menjadikan kami pemimpin industri tidak hanya dalam pangsa pasar, tetapi juga dalam inovasi dan kepuasan pelanggan. Hari ini, saat kita meresmikan pusat pelatihan yang menyandang nama pendiri kita merayakan tidak hanya ruang fisik baru, tetapi komitmen berkelanjutan terhadap pengembangan manusia sebagai motor dari semua kemajuan organisasi. Saat itulah kami sampai pada momen kejutan. Saya memanggil Ketua Asosiasi Industri Nasional ke atas panggung yang mengungkapkan trofi tersembunyi dan mengumumkan, dengan hormat yang tak terhingga, saya menganugerahkan penghargaan Jejak Langkah Bisnis 2030 kepada Thomas Jaya, yang visi perintisnya, ketahanannya yang luar biasa, dan nilai-nilainya yang tak tergoyahkan telah mengubah tidak hanya perusahaannya, tetapi juga menginspirasi seluruh generasi pemimpin bisnis untuk menemukan kembali nilai orang dalam bisnis. Tepuk tangan meriah membahana. Thomas tampak jelas terharu, sesuatu yang langka bagi seorang pria yang biasanya begitu tenang, dibimbing ke atas panggung di mana ia menerima penghargaan dengan tangan yang sedikit gemetar. Ketika dia sampai di mikrofon, kerumunan terdiam penuh hormat. Pengakuan ini, dia memulai, suaranya mantap meskipun emosi terlihat jelas, bukan milik saya tetapi milik setiap orang yang percaya bahwa bisnis dapat dan harus dijalankan dengan integritas, visi jangka panjang, dan penghormatan mendasar terhadap martabat manusia. Dia menceritakan secara singkat perjalanannya sejak mendirikan perusahaan asli hingga tantangan baru-baru ini, dan kelahiran kembali di bawah kepemimpinan baru. Ketika saya mendirikan Jaya hampir 50 tahun yang lalu, banyak yang mengatakan kepada saya bahwa pendekatan saya sudah kuno, bahwa hubungan pribadi dan jabat tangan adalah sisa-sisa dari era lampau, bahwa masa depan adalah milik manajer yang dingin dan penuh perhitungan yang melihat orang sebagai angka di spreadsheet. Senyum tipis menyentuh bibirnya. 5 dekade kemudian, setelah melihat mode manajemen yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, satu kebenaran tetap konstan. Organisasi pada dasarnya adalah komunitas manusia yang dipersatukan oleh tujuan bersama. Ketika kita melupakan itu, seperti yang hampir kita lakukan di bawah kepemimpinan sebelumnya, kita tidak hanya kehilangan jiwa kita, tetapi pada akhirnya juga kelayakan ekonomi kita. Dia menatap lurus ke arah saya, ucapan terima kasih diam-diam di matanya. Saya beruntung menemukan dalam diri Budi Santoso seseorang yang tidak hanya berbagi visi ini, tetapi memiliki keberanian untuk mempertahankannya ketika segalanya tampak hilang. Bersama-sama dengan dukungan ratusan orang yang sama-sama berkomitmen
Kami membuktikan bahwa masa depan bisnis tidak terletak pada dehumanisasi, tetapi pada rehumanisasi. Kata-kata Thomas sangat menyentuh audiens. Banyak eksekutif yang hadir, termasuk beberapa yang secara terbuka mengejek pendekatan kami bertahun-tahun sebelumnya, kini mengangguk setuju. Dunia korporat sedang berubah, perlahan tapi pasti, dan kami bangga menjadi bagian dari gerakan itu. Setelah upacara formal, perayaan dilanjutkan dengan koktail di taman perusahaan. Saya berkeliling di antara kelompok-kelompok, berbicara dengan pejabat, klien, karyawan, dan keluarga mereka. Setiap interaksi memperkuat seberapa jauh kemajuan kami sejak hari-hari kelam rezim Niko. Dalam momen yang tenang, saya menemukan Niko di sudut terpencil. Pandangannya menerawang, mungkin merenungkan jalan yang telah membawa kami sampai di sini. Masih memikirkan hari ketika Anda memecat saya? Saya bertanya dengan lembut. Dia berbalik, terkejut dengan pendekatan langsung saya. Sebenarnya, ya, akunya, kerentanan yang tidak biasa dalam ekspresinya. Dulu saya berpikir hari itu adalah saat saya kalah dalam pertempuran melawan Anda. Sekarang saya sadar, itu adalah hari ketika saya kalah dalam pertempuran melawan diri saya sendiri. Kata-katanya mengejutkan saya. Bertahun-tahun setelah kepergiannya yang penuh gejolak dari Jaya, Niko telah melalui masa-masa sulit. Reputasinya yang ternoda menyulitkannya menemukan posisi eksekutif. Dan menurut rumor, dia menghadapi krisis pribadi yang mendalam. Apa maksud Anda? Saya bertanya. Saya menghabiskan seluruh hidup saya percaya bahwa bisnis adalah tentang angka, efisiensi, hasil yang terukur. Dia menjelaskan kerendahan hati baru dalam suaranya. Saya secara internal mengejek apa yang saya sebut pendekatan sentimental dari orang-orang seperti Anda dan Thomas. Ketika saya memecat Anda, saya yakin bahwa saya sedang memodernisasi perusahaan yang kuno. Dia berhenti meneguk air mineralnya. Sekarang melihat apa yang telah kalian bangun, saya mengerti apa yang tidak pernah bisa saya lihat. Bahwa efisiensi tanpa tujuan itu kosong. Bahwa metrik tanpa makna manusia hanyalah simbol arbitrer. Bahwa hubungan tulus bukanlah kemewahan kuno, tetapi fondasi dari setiap usaha yang benar-benar berkelanjutan. Pengakuannya sangat berbeda dari Niko yang arogan dan penuh perhitungan yang saya kenal, menyentuh saya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai kembali, Niko. Saya menawarkan dengan tulus. Apa yang Anda pelajari, betapapun menyakitkannya, sangat berharga. Mungkin dia setuju dengan senyum kecil. Saya mulai memberikan ceramah kepada eksekutif muda tentang bahaya kepemimpinan spreadsheet. Begitu saya menyebutnya sekarang. Tentang bagaimana saya kehilangan perusahaan yang menjanjikan karena salah mengira kontrol dengan kepemimpinan. Ini bukan karir yang saya bayangkan, tetapi ada tujuannya. Saat kami berpisah dengan jabat tangan yang ragu-ragu namun tulus, saya menyadari bahwa bahkan Niko, antagonis dalam cerita kami, telah menemukan cara untuk mengubah kegagalan menjadi pembelajaran yang bermakna. Malam harinya, ketika sebagian besar tamu sudah pulang, saya berada di teras gedung administrasi baru, bersama Thomas, Paulo, Lisa, dan sekelompok kecil orang yang telah berperan penting dalam perjalanan kami. Kota berkilauan di kejauhan, dan kompleks industri di bawah kami diterangi secara strategis tampak seperti kota kecil yang berdenyut. Apa selanjutnya? Tanya Hendra Jatmiko, mengangkat gelasnya dalam tuai informal. Kalian sudah merevolusi seluruh industri. Apalagi yang tersisa untuk ditaklukkan? Itu adalah pertanyaan yang relevan. Kami telah melampaui semua target yang kami tetapkan setelah merger. Pangsa pasar nasional kami dominan, dan kami mulai berekspansi secara internasional. Reputasi kami sebagai perusahaan pilihan menarik talenta terbaik. Indeks kepuasan pelanggan kami tak tertandingi. Saya memandang Thomas yang tersenyum dan memberi isyarat agar saya menjawab. Bab berikutnya, saya memulai sambil berpikir bukan tentang penaklukan, tetapi tentang multiplikasi, tentang menggunakan platform kami untuk mengangkat organisasi lain, komunitas lain, tentang menunjukkan bahwa kapitalisme bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan ketika berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Saya menjelaskan visi kami yang baru dikembangkan, mengubah pusat pelatihan tidak hanya menjadi ruang untuk pengembangan teknis, tetapi menjadi inkubator bagi perusahaan baru yang didasarkan pada prinsip serupa, membuat yayasan untuk mendukung wirausahawan sosial.
mengadakan pertukaran pendidikan dengan komunitas yang kurang beruntung. Singkatnya, saya menyimpulkan, tantangan kita berikutnya adalah memastikan bahwa apa yang kita temukan di sini tidak tetap terbatas di dalam tembok ini, tetapi menyebar seperti gelombang positif ke seluruh masyarakat kita. Ambisius, komentar Rebecca dengan nada setuju. Tapi jika ada yang bisa melakukannya, itu kalian. Corvik siap mendukung visi yang diperluas ini. Percakapan mengalir secara alami ke detail praktis implementasi. Setiap orang menambahkan ide dan perspektif berharga. Mengamati kelompok orang yang luar biasa itu, mantan pesaing kini menjadi mitra, mantan bawahan kini menjadi pemimpin. Karena prestasi mereka sendiri, mentor dan murid berinteraksi sebagai setara, saya merasakan rasa syukur yang mendalam atas jalan yang telah membawa kami ke sana. Ketika malam semakin larut dan kelompok itu mulai bubar, saya menyempatkan diri untuk sendirian bersama Thomas di teras. Pengusaha tua itu, meskipun jelas lelah setelah hari yang intens secara emosional, memancarkan kepuasan yang tenang. "Tahukah kamu apa yang paling membuat saya bangga, Budi?" tanyanya, menatap cakrawala yang diterangi. Bukan gedungnya, bukan keuntungannya, bahkan bukan penghargaannya, tapi melihat bagaimana benih yang kita tanam terus tumbuh dengan cara yang tidak pernah bisa kita prediksi. Saya mengangguk, mengerti persis apa yang dia maksud. Ketika saya mulai di Jaya, Anda mengajari saya bahwa kita menjual solusi, bukan produk. Saya mengenang bahwa tawaran kita yang sebenarnya bukanlah peralatan industri, melainkan keandalan, kemitraan, ketenangan pikiran. Dan kamu belajar dengan baik. Dia tersenyum. Begitu baiknya sehingga ketika diuji secara ekstrem, kamu tidak hanya mempertahankan filosofi itu, tetapi juga mengembangkannya melampaui apa yang bisa saya bayangkan. Seorang petugas kebersihan melewati kami, menyapa kami dengan menyebut nama dengan kehangatan tulus. Contoh kecil lain dari budaya yang telah kami tanamkan, di mana setiap orang terlepas dari fungsinya dilihat dan dihargai. Jika Niko bisa kembali ke masa lalu, saya bertanya, lebih karena keingintahuan filosofis daripada praktis, menurut Anda apa yang akan dia lakukan secara berbeda? Thomas mempertimbangkan pertanyaan itu dengan serius. Mungkin tidak ada jawabnya akhirnya, karena itulah dia pada saat itu, dibentuk oleh sistem pendidikan dan perusahaan yang menghargai perilaku tertentu dan menganggap yang lain sebagai tanda kelemahan. Dia perlu kehilangan segalanya untuk mulai mempertanyakan pengkondisian itu. Seperti kita semua, dalam beberapa hal saya merenung. Pemecatan saya adalah panggilan untuk sadar yang diperlukan. Itu menunjukkan kepada saya bahwa saya telah menaturalisasi dinamika beracun terlalu lama, mencoba mempertahankan sesuatu yang sudah pada dasarnya terkompromi. Thomas meletakkan tangan di bahu saya, isyarat kebapakan yang telah menjadi biasa di antara kami. Perbedaannya, anakku, adalah kamu memiliki keberanian untuk memilih jalan yang berbeda ketika kesempatan itu muncul. Untuk membangun alih-alih menghancurkan, untuk menyatukan alih-alih memecah belah. Dan pilihan itu dikalikan dengan ratusan keputusan serupa oleh orang-orang yang sama beraninya adalah apa yang membawa kita ke sini. Saat langit malam memeluk kota dan kompleks industri kami bersinar seperti mercusuar kemungkinan, saya merenungkan bagaimana sebuah kalimat sederhana, "Anda adalah beban mahal bagi perusahaan ini," secara tidak sengaja telah memicu transformasi yang melampaui bisnis, menyentuh kehidupan dengan cara yang akan terus bergema dari generasi ke generasi. Nilai sebenarnya dari seseorang, dari sebuah ide, dari sebuah perusahaan, tidak akan pernah bisa ditangkap dalam spreadsheet. Itu ada dalam koneksi yang tak terlihat, namun tak terputus antara orang-orang yang dipersatukan oleh tujuan bersama. Dalam hubungan yang dibangun dengan sabar dari waktu ke waktu, dalam keberanian untuk membela prinsip ketika segalanya tampak hilang. Itulah pelajaran yang tidak pernah bisa dipelajari Niko tepat waktu. Pelajaran yang kini kami bagikan dengan dunia korporat yang semakin menerima visi kesuksesan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Sebuah pelajaran yang kami harap akan membantu membentuk masa depan di mana bisnis melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya. Saat Thomas dan saya turun bersama untuk bergabung dengan keluarga kami yang menunggu, saya membawa serta kepastian bahwa cerita kami, dengan semua lika-liku, tantangan, dan kemenangan tak terduganya,
hanyalah satu bab dalam narasi yang jauh lebih besar tentang penemuan kembali apa yang benar-benar penting dalam bisnis dan kehidupan. Sebuah narasi yang akan berlanjut jauh melampaui kami, menginspirasi orang lain untuk menemukan keberanian, membangun organisasi yang menghormati kemanusiaan dalam esensinya, bahkan ketika tekanan jangka pendek tampaknya menunjuk ke arah yang berlawanan. Dan itu, lebih dari metrik kesuksesan tradisional manapun, adalah warisan yang bisa kami banggakan. Akhir cerita pendengar yang terkasih, kami harap kisah Budi dan Thomas telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan yang mengasihkan ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan cerita-cerita yang sama menawannya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri. Jika Anda menyukai narasi ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan berikan suka pada video ini. Setiap hari kami menghadirkan cerita-cerita unik yang menjelajahi kompleksitas kehidupan dan hubungan manusia. Jangan lewatkan konten kami berikutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar.